AST-1593 penerus warisan Raja Iblis Sapi Titan, menghancurkan aula masakan kekaisaran. King Sui tetap diam, memikirkan kembali sikap acuh tak acuh Tante Lingyan, dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan cinta untuk menebusnya. Satu-satunya keuntungan yang dia miliki adalah bahwa mereka pernah melakukan pertemuan intim secara tidak sengaja. Ini harus terukir dalam di hatinya, bukan untuk dilupakan, kan? Tante Lingyan masih baik-baik saja untuk saat ini, tetapi darah Raja Iblis akan memancarkan energi yang kuat berdasarkan kekuatan dan kejadian. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikannya ketika saatnya tiba, dan diambil alih oleh darah Raja Iblis yang diolah tubuhnya. Kakak ipar, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda memiliki penerus Raja Iblis yang ingin Anda tebus? Sue Nuo bertanya saat dia mengingat pertanyaannya. Iya, tapi sepertinya itu hal yang sulit, King Sui menghela nafas. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Tapi saudara ipar, penerus Raja Iblis di domain Lautan Es adalah seorang pria. Bagaimana Anda akan mempengaruhi dia? Bahkan jika kamu mau, kamu harus menemukan Raja Iblis perempuan, goda Sue Nuo. Apakah kamu gatal untuk dipukuli, gadis kecil? King Sui tertawa. Huff, kamu bertingkah dewasa lagi. Sue Nuo membencinya ketika King Sui memperlakukannya seperti anak kecil, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Dia ingin dia menerima kenyataan. Baiklah, berhentilah membuat kami tegang. Kita harus membicarakan orang yang mendapatkan warisan Raja Iblis ini, apakah itu keluarga atau hanya satu orang. King Sui tersenyum pada Lan Lingfeng. Lan Lingfeng berdeham sebelum berbicara sambil tersenyum. Mereka adalah klan bangsawan, tapi hanya satu dari mereka yang mendapatkan warisan Raja Iblis. Mereka adalah penerus warisan Raja Iblis Titan Ox. King Sui terkejut. Meskipun dia tahu bahwa ini hanya kebetulan belaka, dia sudah terlalu akrab dengan Raja Iblis Titan Ox dari mitologi kehidupan sebelumnya. Ini adalah orang bijak yang mereka bicarakan, keberadaan yang sangat perkasa. Apakah ada masalah? Lan Lingfeng bertanya, bingung dengan reaksi King Sui. Tidak apa, saya hanya berpikir bahwa nama, Titan Ox Demon King, terdengar kuat. King Sui tersenyum. Tidak hanya kuat, Raja Iblis Titan Ox adalah pembangkit tenaga listrik dari zaman kuno. Tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, ia juga terampil dalam serangan tipe api. Kekuatan sapi Titan sangat menakutkan, kata Lan Lingfeng seolah-olah dia baru saja mengingatnya. Titan Ox Strength diangkat kembali. Tubuh King Sui sendiri adalah salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan Titan Ox. Siapa yang mengira bahwa keahlian Raja Iblis Titan Ox adalah di Titan Ox Strength, dia mengira itu jauh lebih kuat daripada miliknya. King Sui tidak angkat bicara kali ini dan terus mendengarkan. Kebetulan, Niu juga nama keluarga klan. Menurut rumor, mereka adalah klan pewaris. Mereka memiliki darah sapi Titan yang mengalir di nadi mereka dan tiba-tiba menjadi kuat di kota kekaisaran dari domain es. Dengan momentum hebat mereka, tidak ada yang bisa menandingi. Lan Lingfeng tidak menjelaskan secara rinci. King Sui ingin menanyakan tentang seberapa kuat mereka tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Prajurit warisan Raja Iblis tidak hanya cepat dalam meningkatkan kekuatan mereka, mereka juga bisa meningkat secara drastis sekali. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa para pembudidaya secara bertahap dapat diambil alih oleh darah Raja Iblis. Bagian yang paling menakutkan adalah orang-orang yang diambil alih oleh darah Raja Iblis masih sadar. Mereka akan mulai memiliki perubahan temperamen, menjadi haus darah dan bahkan bisa membunuh tanpa ragu-ragu. Namun, mereka tidak akan merasakan perbedaan dalam diri mereka juga tidak akan merasa dikendalikan oleh darah Raja Iblis. Mereka akan tetap sadar. Sama seperti bagaimana seseorang akan mulai menghabiskan lebih banyak uang ketika mereka menjadi lebih kaya, mereka tidak akan menganggapnya sebagai pemborosan, tetapi suatu keharusan. Ini diterapkan pada logika ekspansi dan juga pada darah Raja Iblis. Itulah mengapa penerus warisan Raja Iblis tidak akan menemukan sesuatu yang salah. Baik dan jahat tidak cocok satu sama lain. Sama seperti bagaimana, di mata kejahatan, mereka yang baik hanyalah orang-orang munafik. Mungkin tidak ada benar atau salah di dunia ini, seperti serigala yang memakan domba, apakah serigala itu salah? Atau domba yang memakan rumput, apakah rumput itu layak untuk dimakan? Ini adalah urutan alami. Semua itu relatif, tidak ada yang pasti benar atau salah. Apakah mereka melakukan sesuatu akhir-akhir ini? King Sui bertanya, senyum masih terlihat di wajahnya. Ya, salah satu orang bodoh dari klan Niu itu menatap wanitaku. Tidakkah menurutmu dia hanya meminta pemukulan? Lan Lingfeng menjadi marah saat menyebutkan ini. Klan Ziche adalah klan besar di Imperial City of Ice Domain, dan klan Niu adalah klan pewaris Raja Iblis.
Mungkin itu adalah kemunculan tiba-tiba dari kekuatan yang begitu kuat di dalam klan Niu, kekuatan mereka bisa mengalahkan klan Ziche pada saat ini. Bahkan tidak butuh waktu lama sebelum seorang tuan muda dari klan Niu, Niu Fen, telah melamar pernikahan dengan klan Ziche. Meskipun Lan Lingfeng dan Ziche Sa mengkonfirmasi hubungan mereka, mereka belum mengumumkannya. Dengan itu, Ziche Sa secara teknis masih belum terikat dan lamaran mereka bukanlah hal yang luar biasa. Pak Tua Ziche tahu tentang hubungan Ziche Sa dan Lan Lingfeng. Lagi pula, Lan Lingfeng pernah ke klan Ziche beberapa kali. Lan Lingfeng memiliki rencana untuk melamar klan Ziche untuk waktu yang lama, tetapi dia dihentikan oleh Ziche Sa berkali-kali, mengatakan bahwa mereka harus menunggu lebih lama. Lan Lingfeng tahu bahwa dia pemalu dan secara alami memilih untuk menghormati keputusannya. Pernikahan mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Seperti yang diantisipasi, Pak Tua Ziche telah memberitahu klan Niu bahwa Ziche Sa telah menemukan seseorang. Akan selalu ada desas-desus dan berita tentang pertunangan yang menyebar, jadi, tidak mungkin bagi tokoh-tokoh terkemuka seperti Nona Ziche dan Lan Lingfeng untuk bungkam tentang hal itu. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, Pak Tua Ziche pasti berbohong. Meskipun demikian, klan Niu tahu bahwa lelaki tua itu tidak berbohong. Banyak yang menyadari bahwa Ziche Sa dan Lan Lingfeng selalu terlihat bersama, di Imperial Cuisine Hall. Selain itu, klan Niu tidak memiliki perselisihan dengan klan Ziche. Mereka mengarahkan tombak mereka ke arah Lan Lingfeng sebagai gantinya. Klan Lan adalah klan besar di kota Linhai, tetapi klan Niu tidak pernah menganggap klan Lan setingkat dengan mereka. Niu Fen membawa orang-orang mereka langsung ke Imperial Cuisine Hall. Siapa Lan Lingfeng? Dia adalah penerus Battle God Inheritance, dan klan Lan adalah klan terkemuka di kota Linhai. Ketika Niu Fen datang untuk menantang Lan Lingfeng, dia dikalahkan dengan cepat. Kemajuan Lan Lingfeng sangat cepat akhir-akhir ini. Dengan pil obat yang ditinggalkan King Sui, bersama dengan pemahamannya tentang warisan Dewa Pertempuran, dia mampu maju dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dibandingkan ketika King Sui pertama kali bertemu Lan Lingfeng, kekuatannya telah meningkat secara drastis tetapi masih tidak sebanding dengan King Sui. Niu Fen juga salah satu yang terbaik di antara generasi muda klan Niu. Meskipun dia bukan orang yang mendapatkan warisan Dewa Iblis, dia masih memiliki kedudukan tinggi di klan. Bahkan, dia mungkin mengambil alih klan Niu di masa depan. Niu Fen mungkin kalah tetapi ada orang lain di klan Niu yang telah mengeluarkan tantangan duel ke Lan Lingfeng. Saat menyebutkan topik itu, Lan Lingfeng menyajikan satu untuk dilihat King Sui. Undangan itu belum dikeluarkan sejak lama. Di atasnya tertulis 2 dari 3 kemenangan, jika Lan Lingfeng kalah, dia harus menyerahkan Ziche Sa, dan jika klan Niu gagal, mereka tidak akan menyelidiki masalah ini lebih jauh. Klan Niu memperlakukanmu seperti orang bodoh, kata King Sui kepada Lan Lingfeng sambil tersenyum. Begitulah manusia. Jelas bagi semua orang yang terlibat bahwa ini adalah langkah yang disengaja, provokasi semacam ini telah terbukti berhasil berkali-kali. Ada makna yang mendasari dalam hal ini juga. Pertama, klan Niu memandang rendah dirinya. Itu adalah cara untuk mengatakan, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda akan melepaskan Ziche Sa. Kedua, itu untuk memprovokasi Lan Lingfeng, mengandalkan arogansi dan harga dirinya untuk membuatnya marah agar setuju. Sangat disayangkan bahwa Lan Lingfeng sekarang berbeda dari sebelumnya, dia tidak akan marah karena masalah kecil seperti itu. Sekarang setelah King Sui kembali, toleransinya bahkan lebih kuat. Kami bahkan tidak tahu siapa yang bodoh. Aku belum pernah melihat orang bodoh seperti itu. Bagaimana wanita saya bisa menjadi item untuk dipertaruhkan? Aku bahkan tidak akan menggantinya untuk ibunya, Lan Lingfeng mendengus. Apa yang kamu lakukan? Betapa vulgarnya, Ziche Sa memarahi dengan kesal tetapi dalam hati dia senang. Dipedulikan oleh pria Anda juga merupakan jenis kebahagiaan. Aku mengatakan sesuatu yang salah tapi aku terlalu marah. Bahwa Niu Fen benar-benar berpikir dia adalah sesuatu. Saya pikir dia hanya kotoran sapi. TN, kotoran sapi adalah plesetan dari namanya, Niu Fen. Kedengarannya persis sama dalam bahasa Cina. Meskipun Niu Fen kalah, tantangannya harus diperjuangkan atas namanya. 3 pertandingan, meski tidak jelas siapa lawannya. Apakah kamu setuju? King Sui bertanya. Undangan itu dikirim ke sini oleh seorang utusan tapi aku sudah menyuruh mereka untuk mengirim pesan kembali. Lan Lingfeng tertawa. Pesan apa? King Sui tersenyum. Saya mengatakan kepada mereka bahwa itu mungkin bagi saya untuk menerima tetapi harus ada perubahan kondisi. Jika saya kalah, saya tidak akan mencari masalah dari klan Niu, tetapi jika saya menang, Ibu Niu Fen harus menyapu halaman Imperial Cuisine Hall, kata Lan Lingfeng dengan tenang.
Itu adalah kata-kata impulsif yang diucapkan pada saat marah tetapi sementara dia tahu itu gegabah, dia tidak menyesal. Sekarang setelah King Sui kembali, dia bahkan lebih yakin akan hal ini. King Sui tersenyum tetapi tidak banyak bicara. Dia memang ingin mengamati klan Niu. Bagaimanapun, dia harus bertarung melawan penerus warisan Raja Iblis di beberapa titik di masa depan, ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menyuarakan mereka. Pada saat ini, seseorang dari Imperial Cuisine Hall datang dan mengetuk pintu mereka dengan segera. Lan Lingfeng membiarkannya masuk. Itu adalah seorang pria muda, melakukan rintangan dan berakhir di Imperial Cuisine Hall. Dia tampak biasa-biasa saja dan mengenakan pakaian yang sama-sama biasa. Terlepas dari penampilannya, dia sebenarnya lebih kuat dari rata-rata orang. Saat dia masuk, dia mulai berbicara dengan panik. Seseorang dari klan Niu berdiri di luar. Mereka bilang mereka akan menghancurkan Imperial Cuisine Hall jika kamu tidak pergi ke sana dalam 10 menit ke depan. Beraninya dia. Saya akan senang melihat apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan. Lan Lingfeng menjadi cemas. King Sui menariknya kembali. Kenapa terburu-buru? Minumlah. Katakan padanya untuk menghancurkan Imperial Cuisine Hall jika dia punya nyali, tapi katakan ini padanya, jika dia berani menghancurkan Imperial Cuisine Hall, aku akan membuat patriark mereka dan semua keturunan langsungnya memperbaikinya untukku. Pergi, beritahu mereka apa yang saya katakan. King Sui melambai sambil tersenyum. Lan Lingfeng duduk kembali dan berseri-seri. Tuan King kami masih yang paling berani. Di sini, mari kita bersulang. Sue Nuo terkikik. Ini pertama kalinya aku melihat saudara iparku yang gagah berani ini, dan aku selalu berpikir kamu rasional. Gadis kecil, apakah kamu mencoba mengatakan aku tidak rasional? King Sui mengangkat cangkirnya dan bersulang. Aku tidak mengatakan apa-apa, kamu sendiri yang mengatakannya. Sue Nuo tertawa bahagia tetapi dia masih menunjukkan bahwa dia tidak rasional dengan kalimat itu. Gadis kecil, kamu pasti akan bertindak gegabah di beberapa titik dalam hidupmu. Anda tidak bisa memberi label saya irasional hanya untuk ini. King Sui memalsukan ekspresi perenungan yang dalam saat dia berkata. Aku sadar kamu hebat dalam berakting dewasa sekarang, ya. Apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Sue Nuo berkata dengan sedikit kesal. Bang! Suara tabrakan datang dari depan Imperial Cuisine Palace. Bibir King Sui melengkung menjadi senyuman sebelum tertawa. Ayo, kita lihat, kita tidak ingin ada yang terluka. Saudaraku, apapun yang kamu katakan sebelumnya, apakah itu masih bertahan? Lan Lingfeng bertanya dengan gembira. Apa yang aku bilang? King Sui tersenyum. Bagian tentang memiliki patriark klan Niu dan keturunan langsung mereka memperbaiki kerusakan kita. Lan Lingfeng berkata dengan antisipasi. Kapan aku tidak menepati janjiku? Sambil tersenyum, dia memimpin kelompok itu ke depan Imperial Cuisine Hall. AST 1594 konflik, gigi hancur, misteri lain. Ada percikan gembira di mata Lan Lingfeng ketika dia melihat King Sui, lalu mengikutinya dengan tergesa-gesa. Mereka sudah menganggap King Sui sebagai tulang punggung mereka, selama King Sui ada, mereka tidak perlu membuang-buang tenaga untuk mengkhawatirkan dan bisa bersantai. Selain itu, kekuatannya meningkat dengan kecepatan tinggi. Satu-satunya hal yang membuat mereka tidak berdaya adalah betapa sibuknya dia, meskipun dia masih meninggalkan cukup banyak barang yang bisa mereka manfaatkan. Yang lain juga mengikutinya keluar. King Sui, yang baru saja meninggalkan Ice Ocean Domain, merasakan perubahan besar dalam dirinya. Menurut pandangannya, banyak hal di kota Linhai dan domain Lautan Es tidak layak disebut lagi. Bahkan klan Niu yang mengaku sebagai penerus warisan Raja Iblis Titan Ox ini tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Dia hanya ingin tahu berapa banyak yang mungkin dimiliki warisan Raja Iblis sekarang, dan mencari tahu pendiriannya sendiri melawan mereka. Masalah dengan Dewa Pertempuran dan Raja Iblis selalu ada di pikirannya. Yin Tong, Lan Lingfeng dan Qin King semuanya adalah penerus warisan Dewa Pertempuran, tetapi King Sui masih merasa seolah-olah mereka masih kalah dengan warisan Raja Iblis. Penerus warisan Raja Iblis lebih kuat daripada warisan Dewa Pertempuran di masa lalu, meskipun tentu saja ada pengecualian juga. Tidak ada yang mutlak. Sudah ada kerumunan pada saat King Sui sampai di lobi Imperial Cuisine Hall. King Sui melihat sekeliling, orang-orang dari Imperial Cuisine Hall hadir dan hanya beberapa yang terluka. Tian Yizeng sedang menyembuhkan mereka. Banyak orang mengacungkan jari mereka ke tempat kejadian. Tidak bisa dipercaya ada orang yang mencoba menghancurkan Imperial Cuisine Hall, orang-orang itu benar-benar pantas mati. Imperial Cuisine Hall berbicara sendiri dengan tindakan mereka, pasangan saya telah didiagnosis dengan penyakit mematikan dan Imperial Cuisine Hall tidak hanya menyembuhkannya, mereka juga tidak menerima 1 sen pun dari kami.
Mereka adalah orang-orang hebat namun, mereka masih diserang. Apakah orang-orang ini memiliki alasan yang tersisa di tulang mereka? Kata seorang lelaki tua saat tubuhnya gemetar, kemarahannya terlihat jelas. Tepat, Imperial Cuisine Hall selalu bersifat amal. Mereka pasti telah merusak bisnis aula medis lainnya, dan tempat-tempat itu tidak ingin aula masakan kekaisaran terus beroperasi. Petik 2. Berhentilah disesatkan oleh penampilan palsu. Meskipun Imperial Cuisine Hall tidak membebankan biaya kepada orang miskin, orang kaya harus membayar jumlah yang besar. Beberapa bahkan ditolak oleh mereka meskipun memiliki uang. Anda berbicara tentang betapa dermawannya mereka tetapi haruskah ada pembagian seperti itu di antara pasien? Kata seorang pria kurus dan boros. Kami tahu itu. Seperti kata pepatah, orang yang paling mampu melakukan pekerjaan paling banyak. Saya pikir itu cukup bagus. Orang kaya mencekik keuangan kita, dan itu juga merupakan kemampuan bahwa ada orang yang dapat membuat mereka membayar uang. Tentang mereka yang ditolak meski punya uang, mereka pasti pantas mendapatkannya. Bukankah orang kaya memandang rendah orang miskin dan suka menempatkan diri mereka di atas alas? Mengapa pembicaraan tentang didiskriminasi? Lihat, ini tabib ajaib King dan yang lainnya. Benar, dokter ajaib King kembali. Sepertinya tidak akan ada banyak masalah di sini lagi. Tabib King yang ajaib, jika ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, bahkan jika itu mengorbankan nyawa kami akan melakukannya. Orang yang berbicara adalah salah satu rakyat jelata yang pernah dibantu King Sui. Kami juga akan membantu. Hidup saya diberikan kembali kepada saya oleh Dokter Ajaib King. Paling tidak, aku akan mengembalikannya, sudah mencuri untuk mendapatkannya kembali saat masih ada. Keributan membuat senyum di wajah King Sui. Anda tidak akan pernah bisa mengabaikan kekuatan orang banyak, bahkan di dunia seni bela diri. Kerumunan itu juga kuat, kata-kata dari kerumunan bisa membunuh seorang pria. Jangan khawatir, semuanya. Tidak peduli seberapa rusaknya Imperial Cuisine hari ini, saya berjanji itu akan terus beroperasi. Selama aku masih hidup, Imperial Cuisine Hall akan tetap beroperasi selamanya, kata King Sui perlahan. Dia tidak menggunakan suara keras tetapi semua orang masih bisa mendengarnya. Dokter Ajaib King, saya akan membantu Anda mengusir mereka. Semuanya, harap tenang. Jangan gegabah. Jika Anda mempercayai saya, maka biarkan saya melakukannya. Ada banyak bobot dalam kata-kata King Sui, terutama ketika ada begitu banyak orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuknya, tetapi itu tidak akan banyak berguna. Ada banyak orang yang juga berterima kasih kepada King Sui dan ingin melakukan hal yang sama, tetapi tidak memiliki keberanian, hidup masih berharga. Kamu adalah King Sui. Dari klan Lan berani mempermalukan klan Niu, jadi ini baru permulaan. Seorang pria flamboyan melangkah maju dan berbicara kepada King Sui. Anak lembu kecil, berhati-hatilah agar tidak mematahkan kukumu dengan melangkahi garismu. King Sui, itu Niu Fen. Lan Lingfeng membalas kata-kata Niu Fen sebelum memberitahu King Sui siapa pria itu. Siapapun yang mendengar namanya pasti akan mengira itu kotoran sapi. King Sui mengamati pria di seberangnya. Dia tidak terlalu tinggi, mungkin tingginya sekitar 2 meter, tapi dia berotot. Otot-ototnya membengkak seperti baja, dipenuhi dengan kekuatan barbar, seperti sapi yang kuat. Terima pertempuran jika kamu punya nyali. Niu Fen memandang Lan Lingfeng, mencoba memaksanya untuk bertarung. Siapa orang yang dikalahkan dengan begitu menyedihkan terakhir kali? Apakah kata tidak sampai ke Anda? Saya menantang Anda, saya bahkan memberikan persyaratannya. Lan Lingfeng juga bukan orang yang mudah dihadapi. Kata-katanya memotong dan kejam. Hancurkan tempat ini. Aku ingin Imperial Cuisine Hall diratakan dengan tanah. Niu Fen memerintahkan dengan keras. Saudara-saudaraku, lihat siapa yang menyebabkan kerusakan di dalam. Patahkan kaki mereka dan buang mereka. Melihat arogansi Niu Fen, King Sui memberi perintah langsung. Lan Lingfeng telah menunggu ini, dan dia ingin lebih dari sebelumnya untuk bergegas menuju Niu Fen dan memukulinya hingga babak belur. Hentikan mereka, aku harus menghancurkan Imperial Cuisine Hall hari ini. Melihat gerakan Lan Lingfeng, Niu Fen mengeluarkan instruksi. Masih ada beberapa prajurit di belakangnya dan saat mendengar perintahnya, mereka menyerang Lan Lingfeng. Kembali, aura King Sui meletus. Kedua telapak tangannya terhubung dan sebuah gunung besar muncul di hadapan mereka. Gunung 5 elemen teknik pemurnian surgawi, meskipun tidak besar, itu mampu menghalangi sekitar 80 orang dewasa tanpa masalah. Aku akan membunuh siapapun yang berani mengambil langkah lain, kata King Sui dengan tenang, tatapannya tertuju pada gerakan mereka. Bunuh dia, perintah Niu Fen. Baginya untuk menjadi menjengkelkan ini, King Sui tidak tahu apakah anak sapi ini memiliki seseorang untuk diandalkan,
atau apakah dia telah menerima perintah? Sekelompok pria tua mendorong ke arah King Sui. Dengan menggelengkan kepalanya, dia mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya dan bergegas ke arah mereka. Bang! Dia tidak menghindari pedang yang ditusukkan ke dadanya, tetapi lelaki tua itu terkejut karena pedang itu tidak menembus pertahanannya. Sebaliknya, Golden Battle Halberd menembus dadanya dan ratapan keluar darinya. Setelah membunuh lelaki tua itu, King Sui menggunakan 9 langkah istananya dan menghindari serangan lain yang datang dari belakang tengkoraknya. Gunung 9 Benua, King Sui tidak bisa diganggu untuk bermain bersama lagi. Kekuatan orang-orang ini tidak ada apa-apanya di matanya. Dengan pergeseran pikirannya, Gunung 9 Benua menabrak orang tua itu. Gunung 9 Benua dikendalikan oleh pikiran. Bang! Orang tua itu menyemburkan seteguk darah segar dari tumbukan itu, mengecat udara di sekitarnya dengan cipratan merah kirmizi, tetapi segera menghilang. Kekuatan Gunung 9 Benua bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang ini. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Kekuatan perisai Gunung 9 Benua juga menakutkan. King Sui mengendalikan Gunung 9 Benua dan mulai menghancurkannya melawan lawan mereka tanpa henti. Ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya sebelumnya, King Sui tidak pernah sopan, apalagi terhadap para pelayan ini. Apakah itu sukarela atau jika mereka dipaksa oleh klan Niu, mereka seharusnya melihat ini datang pada hari mereka memilih jalan ini. Pada saat yang sama, orang-orang terlempar keluar dari Imperial Cuisine Hall, semua dengan kaki patah. Dengan setiap tubuh, orang banyak bersorak. Pandangan dan pemahaman tentang kehidupan di dunia ini semuanya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Yang terakhir adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, tetapi ini adalah supremasi seni bela diri. Paksaan, moral, etika, kebajikan, etiket dan sebagainya, semuanya berbeda. Niu Fen ketakutan sekarang. Dia berpikir bahwa akan ada batasan seberapa kuat King Sui akan dibandingkan dengan Lan Lingfeng dan Yin Tong, tetapi dia tidak menyangka bahwa 10 lelaki tua yang telah melindungi klan Niu selama ini dikalahkan oleh satu orang, memukul. Orang-orang tua ini bisa mengalahkan Lan Lingfeng dengan mudah. King Sui tersenyum pada Niu Fen dan berjalan ke arahnya perlahan. Dia tidak memiliki firasat menyukai orang yang tidak punya otak dan arogan seperti itu, tapi dia juga tidak akan membunuhnya. Dia ingin Niu Fen mengirim pesan, namun dia juga tidak bisa membiarkannya kembali tanpa cedera. Apa yang kamu lakukan? Niu Clan bukanlah keluarga yang ingin kamu provokasi. Jangan melakukan sesuatu yang sembrono jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Niu Fen berkata dengan semangat, menegakkan punggungnya saat dia berbicara dengan paksa, tetapi King Sui bisa mendengar ketakutan dalam kata-katanya. Dia mengulurkan Golden Battle Halberd di tangannya. Retakan. Dengan itu, King Sui merontokkan giginya. Di tengah jeritan Niu Fen, King Sui berkata, bawa pesan saya dari sebelumnya kembali ke Patriark Anda. Katakan padanya untuk membawa keturunan langsungnya ke sini dan perbaiki Imperial Cuisine Hall kembali ke keadaan semula. 3 hari, hanya itu yang saya berikan kepada Niu Clan. Enyahlah. Setelah itu, King Sui mengarahkan Golden Battle Halberd ke arah dada Niu Fen dan dia terbang kembali dari benturan. Itu tidak fatal, tetapi dia telah direduksi menjadi kemampuan rata-rata orang dengan itu. King Sui tidak berpikir dia berlebihan dengan tindakannya. Mereka yang tidak menawarkan kesempatan kepada orang lain juga telah kehilangannya untuk diri mereka sendiri. Niu Fen hanya menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Dengan sikap seperti itu, King Sui tidak perlu bersikap sopan. Jika seseorang menamparkan wajah Anda, apakah Anda masih akan tersenyum untuk menyenangkan mereka? Meskipun orang-orang dari klan Niu pergi, King Sui tahu bahwa ini baru permulaan. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan insiden seperti itu sekembalinya dia. King Sui mengira bahwa jika Lan Lingfeng mengetahui bahwa mereka adalah klan pewaris Raja Iblis, mereka juga akan menyadari King Sui dan yang lainnya adalah penerus warisan Dewa Pertempuran. Entah itu karena Zicesa atau hanya sekedar alasan, ini bukan hanya kebetulan, ini sudah direncanakan. King Sui memandang Lan Lingfeng, yang terakhir luar biasa tetapi juga bangga. Dia tidak akan mentolerir insiden dengan Zicesa, dia lebih baik mati. Itulah sebabnya King Sui senang dia kembali. Sambil menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada kerumunan di sekitar mereka, dia memberitahu semua orang bahwa Imperial Cuisine Hall tidak akan buka selama 3 hari ke depan. Untuk keadaan darurat apapun, mereka bisa pergi ke halaman belakang mereka di mana mereka akan mendirikan aula medis sementara. Sederet orang menuju ke sana pada berita. Saya akan mandi. Semuanya, lanjutkan minum, kami diinterupsi dengan kasar sebelumnya. Dengan itu, King Sui kembali ke kamarnya. Selain King Sui, semua orang sepertinya juga pergi mandi, meskipun mereka tidak berkelahi. Tetap saja,
Bahkan mereka yang menyaksikan adegan itu akan melakukannya. Meskipun sudah terbiasa dengan adegan berdarah, justru karena mereka terbiasa mereka melakukannya. Itu bukan pembersihan tubuh mereka, tetapi lebih pada pembersihan hati mereka. King Sui terus memikirkan masalah klan Niu. Mereka harus memiliki kartu truf. King Sui bahkan berani membuat kesimpulan yang tidak masuk akal bahwa ada orang lain dengan tingkat keterampilan warisan Raja Iblis. Kata-kata King Sui dimaksudkan untuk memprovokasi pihak lain. Dia takut mereka tidak akan mengambil tindakan apapun dan itulah sebabnya dia memukuli Niu Fen. Niu Fen adalah salah satu yang terbaik di generasi muda klan Niu, menonaktifkannya akan mengganggu klan Niu. Kata-kata yang dia katakan akan menyebar seperti api. Dalam 3 hari, jika tanpa insiden, orang-orang dari klan Niu pasti akan muncul. King Sui tidak takut, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menemukan mereka. AST 1595 tidak ada giliran yang menguntungkan, 2 hari, arena klan Niu. Masih belum terlambat pada saat King Sui keluar dari kamar mandinya tetapi Lan Lingfeng dan Yin Tong sudah berada di aula. Mereka bertiga tertawa saat mata mereka bersentuhan. Memang benar wanita butuh waktu lama untuk mandi, itu sama dimanapun dia berada. Sementara suami bisa mandi dengan cepat, wanita membutuhkan kelopak bunga, wewangian, dan sebagainya. Setelah hampir setengah jam, beberapa wanita kembali turun berturut-turut dan hidangan di atas meja telah berubah menjadi menu baru. Ketika King Sui kembali, masalah di Istana Raja Laut telah diselesaikan dengan sempurna. Meskipun dia tidak langsung melenyapkan Dark Demonic Jiao, itu telah menghilang dari Imperial City of Sea King's Palace. Jika tidak ada yang salah, itu tidak akan muncul di sana lagi. Semua orang di ruangan ini adalah pejuang seni bela diri, jadi, pemandangan dari sebelumnya bukanlah masalah besar, bisa dilupakan hanya dalam beberapa saat. Ini adalah kemampuan beradaptasi dari benua utama. Karena urusan seperti itu normal, Anda tidak akan merasa terlalu terkejut atau takut lagi. Saya khawatir kita tidak akan bisa berdamai dengan klan Niu. Semuanya, hati-hati, kata Lan Lingfeng dan menyesap anggurnya. Klan Niu harus memiliki pendukung, atau setidaknya, Niu Fen memilikinya. Kalau tidak, dia tidak akan sejahat ini. Klan seharusnya menyadari identitas kita juga, sama seperti kita mengetahui identitas mereka, kata Yin Tong setelah merenung. Para wanita tahu tentang latar belakang mereka, bahwa mereka semua adalah penerus Battle God Inheritance. Dengan beberapa pertimbangan, mereka menyetujui kesimpulan Yin Tong. Raja Iblis dan Dewa Pertempuran saling bermusuhan, jika King Sui dan yang lainnya menyadari siapa mereka, tidak mungkin mereka tetap tidak menyadarinya. King Sui tersenyum. Dia menyadari bahwa penyempurnaan selama periode waktu ini telah ditunjukkan dengan jelas melalui peningkatan Yin Tong. Analisisnya tentang kejadian itu lebih jelas dan tajam. Tidak heran dia adalah penerus Fox Battle God Inheritance. Saudara Yin benar. Tidak hanya saya pikir pihak lain telah mengetahui tentang kami, tetapi saya pikir mungkin ada orang lain di sekitar. Mereka pasti sengaja memprovokasi kami dan Nona Ziche hanyalah alasan. Mereka melakukan ini untuk memperburuk kami bertiga. King Sui tersenyum. Kakak ipar, kamu masih bisa tersenyum tentang itu. Sue Nuo berkata sambil melihat senyumnya yang santai. Gadis kecil, apakah kamu hanya akan puas jika kamu melihat kami menangis? King Sui memandang Sue Nuo. Itu membuat Sue Nuo terdiam. Dia mudah gelisah oleh kata-kata King Sui sekarang dan berusaha menenangkan dirinya. Dia sudah menerima fakta dan tidak mengharapkan apapun. Ini juga bagus, selalu ada seseorang yang menyayangi dan memanjakannya. Sepertinya kita hanya bisa diam-diam mengawasi apapun yang mengaduk selama 3 hari ini dan memantau pergerakan klan Niu. Lan Lingfeng mengerutkan kening. Yin Tong mengangguk, itu terdengar seperti pilihan terbaik bagi kita sekarang. Dan jika tidak ada reaksi, itu tidak akan terjadi. Kami telah menyatakan pendirian kami hari ini, dan Niu Fen melakukan ini untuk kebanggaan klan Niu. Jika tidak ada keadaan khusus, mereka tidak akan hanya menanggungnya dalam diam. Yin Tong tersenyum. Kita harus lebih khawatir tentang taktik yang akan mereka gunakan, lanjut Yin Tong. Tidak banyak orang di aula dan ketegangan terasa mencekik. Yun Yang telah pergi beberapa waktu yang lalu, dia masih memiliki anak-anaknya untuk diurus. Selain itu, akan lebih baik untuk ditinggalkan dari diskusi mengenai hal ini. Meskipun, dengan bantuan King Sui, dia juga seorang kultivator Xiantian tidak ada artinya di mata orang-orang itu. Baiklah, sudah larut, ayo bubar. Jangan gegabah dan jangan khawatir. Klan Niu tidak cukup untuk meneror kami, dan kami juga tidak mudah didorong. King Sui berdiri dan menguap. Dengan itu, yang lain secara alami berdiri dan dengan beberapa kata sopan,
mereka kembali ke kamar mereka untuk bermalam. Melihat mereka pergi, King Sui duduk kembali perlahan. Entah bagaimana, sejak meninggalkan Dancing Phoenix Continent dan Soaring Dragon Continent, dia sudah lama tidak kembali. Awalnya, dia bisa mengunjungi tempat itu segera setelah dia kembali dari Istana Raja Laut Domain Lautan Es. Ye Huang Guwu ada di rumah, jadi dia bisa kembali kapanpun dia mau, tetapi perjalanannya akan memakan waktu lama. Itu berbeda sekarang. Di sekitar Istana Raja Laut, dia telah menetapkan lokasi di Gua Surgawi dan bisa kembali ke sini. Dengan cara ini, setiap kali dia ingin mengunjungi Istana Raja Laut dan kembali ke kota Linhai, dia bisa melakukannya dengan mudah. Dinasti Domain Es, dinasti Qin besar, dan dinasti lainnya di wilayah ini, bersama dengan kekhawatiran atas Istana Raja Laut Domain Lautan Es, telah membuat King Sui merasa seperti dia harus berlama-lama di sini cukup lama. Jadi, dia pikir mungkin baik untuk kembali ke rumah untuk melihatnya. Jika bukan karena insiden mendadak dengan klan Niu, King Sui mengantisipasi bahwa dia akan kembali ke rumah di Dancing Phoenix Continent sekarang. Pikiran itu membuatnya membenci klan Niu, bahkan jika mereka telah menerima warisan Raja Iblis, mereka tidak harus bersikap seperti ini. Hari kedua berlalu dengan damai. Kekacauan di Imperial Cuisine Hall seperti sebelumnya, tetapi mereka membuka aula medis sementara di halaman belakang. King Sui berbaring sendirian di bawah sinar matahari di halaman. Cuaca di Linhai dingin tetapi terkadang ada sinar matahari juga. Tidak ada banyak kehangatan di dalamnya dan itu lebih untuk tujuan pencahayaan. King Sui memejamkan matanya, hanya membukanya saat mendengar suara langkah kaki. Dia menyaksikan Lan Lingfeng dan Yin Tong membawa kursi geladak masing-masing dan duduk di setiap sisi King Sui. Katakan, apa yang kalian berdua lakukan di sini daripada berlatih? King Sui menutup matanya sekali lagi. Adik laki-laki, sudah lama sekali, mengapa tidak ada kehebohan dari klan Niu? Lan Lingfeng menggerutu. Dia ingin ikut bersenang-senang, cinta pertempuran mengalir di nadinya. Kamu sudah tidak sabar ini setelah setengah hari. Mereka punya 3 hari, apa terburu-buru? Jika Anda tidak berlatih dengan benar, saya tidak akan mengganggu Anda ketika Anda menangis di medan perang. King Sui tersenyum. Lan Lingfeng terlalu cemas. Lingfeng, apakah kamu ingin mereka datang atau tidak? Yin Tong bertanya sambil tersenyum. Saya ingin bertarung, hanya dalam pertempuran saya dapat meningkatkan kekuatan saya, kata Lan Lingfeng dengan penuh kerinduan. Sederhana saja, aku bisa melawanmu, jawab King Sui sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Saya ingin seseorang yang memiliki kekuatan yang serasi. Lan Lingfeng memikirkan keadaan menyedihkan yang dia alami ketika King Sui berlatih dengannya sebelumnya dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Tetap saja, peningkatannya memang jelas, tetapi ingatan itu cukup baginya untuk mundur. Bagaimana kamu akan menjadi pembangkit tenaga listrik dengan cara ini? Di mana keberanianmu? King Sui tertawa. Baiklah. Ayo, aku akan menjadi karung tinjumu, Lan Lingfeng berbicara dengan gigi terkatup. Sejujurnya, kamu juga tidak cukup untuk menjadi karung tinju. Saudaraku, apakah itu membunuhmu untuk meninggalkanku martabat? Lan Lingfeng sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki setelah dipukuli, lengkap dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Tulang-tulang di tubuhnya tampaknya telah hancur dan dia berbaring terengah-engah di tanah. Ziche sama melototi King Sui ketika dia melihat pemandangan ini, sebelum menuju Lan Lingfeng. King Sui dengan lembut menggosok hidungnya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Lan Lingfeng sakit di sekujur tubuh, terlalu lelah untuk berbicara, dia merasa senang di dalam. Pemukulan kali ini telah membuka semua titik akupuntur dasarnya, membuatnya sangat bermanfaat baginya. Apakah hati istri saya sakit untuk saya? Jangan salahkan dia hanya membantuku. Lan Lingfeng sangat senang. Menyaksikan ekspresi di mata Ziche Sa, dia sangat bahagia, pemukulan itu sepadan. Hari berikutnya tenang seperti biasa, dan King Sui sabar. Tidak perlu cemas ketika batasnya 3 hari. Jika Niu Clan bisa menahannya kali ini, maka King Sui harus menilai kekuatan mereka dengan benar. King Sui sudah mengirim kabar. Dalam 3 hari, Patriark klan Niu harus membawa keturunan langsungnya untuk memperbaiki Imperial Cuisine Hall. Jika Niu Clan melakukan itu akan menjadi akhir dari mereka. Jika tidak, maka gengsi King Sui dan Imperial Cuisine Hall akan menurun. Jika Niu Fan dari klan Niu masih memutuskan untuk datang setelah pesan itu berarti bahwa mereka tidak menganggap King Sui sebagai sesuatu yang penting. Dia bertanya-tanya apakah mereka masih tidak terlalu peduli tentang mereka pada saat ini. Ketika hari lain datang, berita itu sampai di Imperial Cuisine Hall. Atau mungkin,
Lebih akurat untuk mengatakan bahwa berita itu menyebar melalui kota Linhai. Klan Niu telah mendirikan arena di jalan terbesar kota Linhai, menantang Imperial Cuisine Hall, dan berita menyebar seperti api. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Klan Niu telah menggertak kami ke pintu kami, kata Lan Lingfeng dengan marah, ekspresinya dilebih-lebihkan. Pergi melawan mereka kalau begitu. King Sui tersenyum. Aku tidak yakin tentang itu jika kamu tidak pergi, aku ingin kamu di sana untuk menahan garis. Lan Lingfeng mencibir. Pergi, beritahu klanmu dan klan Ziche. Beritahu mereka bahwa mereka tidak perlu terlibat dalam hal ini, tetapi mintalah mereka berada di sana sebelum kita untuk memamerkan kekuatan mereka. Kami akan pergi sebentar, King Sui berkata setelah beberapa pemikiran. Lan Lingfeng mengangguk. Dia mempercayai King Sui. Itu adalah jenis keyakinan yang melampaui kata-kata, seperti masalah dengan klan Niu. Pikiran tentang kegagalan masakan kekaisaran tidak pernah terlintas di benak klan Lingfeng. Klan Niu juga mengalihkan perhatian dengan taktik ini. King Sui telah merilis tenggat waktu 3 hari yang lalu tetapi mereka tidak membuat pilihan yang jelas. Sekarang masih ada 1 hari lagi, jadi secara teknis waktu mereka masih belum habis tetapi mereka telah menyiapkan arena untuk tantangan. Imperial Cuisine Hall dapat memilih untuk menolak duel ini dan bahkan mengabaikannya sama sekali. Tentu saja, mereka juga dapat memilih untuk menerima, tetapi jika tidak, orang-orang akan mulai berbicara. Salah satu spekulasi yang jelas adalah apakah Imperial Cuisine Hall takut. Saat itu sudah larut pagi dan matahari sudah setinggi 3 kutub. Niu Clan telah mengatakan bahwa mereka akan menunggu sampai sore. Jika Imperial Cuisine Hall tidak menerima pertempuran, itu berarti mereka telah abstain. Artinya sangat jelas, Imperial Cuisine Hall takut. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menemui mereka secara langsung, mereka seharusnya tidak terlalu arogan. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, lalu apakah mereka menggertak hanya untuk menakut-nakuti? King Sui melihat sekelilingnya. Sekarang Ling Fei, Suen Wo dan Zichesa semuanya ada di sini tetapi hanya beberapa dari mereka yang akan bertarung. Namun, jenis pertempuran ini bukan tentang 2 kemenangan dari 3, atau 3 dari 5. Kemenangan jatuh ke tangan orang terakhir yang berdiri. Ketika King Sui dan yang lainnya tiba di arena, sudah ada banyak orang. Pada penampilan mereka, tepuk tangan meriah terdengar. King Sui dapat melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk mendukungnya tetapi banyak yang datang untuk pertunjukan, dan tepuk tangan dari mereka untuk merayakan aksi yang akan mereka saksikan. Pemberani, Tabib Ajaib King, kami mendukungmu, kalahkan klan Niu. Mereka tidak tahu kerumitan berbagai hal. Apa latar belakang yang dimiliki klan Niu? Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan dari klan pertempuran kuno, tubuh mereka mengalir dengan darah prajurit. Kudengar nenek moyang klan Niu adalah Raja Iblis, dan ada prajurit yang sangat terampil yang tersembunyi di antara mereka. Akan sulit bagi Imperial Cuisine Hall kali ini. Itu sulit untuk dikatakan. Dokter Ajaib King harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Klan Niu mungkin tidak bisa mendapatkan keunggulan. Petik 2. AST 1596 cambuk anggur 100 bunga, penjara 100 bunga, pecah 100 bunga. Itu kacau di sekitar mereka dengan kata-kata dari segala macam yang dilemparkan ke arah kelompok. Namun, King Sui tampaknya tidak menyerap satupun dari mereka. Dia melihat ke arena dan melihat seorang pria parubaya yang kuat berdiri di atasnya. Pria itu sangat berotot dan King Sui menemukan bahwa dia memiliki ciri khas dari anggota klan Niu, mereka semua bertubuh besar. Mata bulat pria parubaya, alis tebal, hidung lebar, dan wajah persegi membuatnya terlihat tegak dan jujur. Ketika yang lain melihat kedatangan kelompok dari Imperial Cuisine Hall, Niu Clan, termasuk pria parubaya, secara alami juga memperhatikan mereka. Mereka menangkupkan tinju mereka untuk memberi hormat kepada King Sui. Klan Niu telah menyiapkan arena di sini dalam undangan ke Imperial Cuisine Hall untuk berduel. Niu Fen akan menjadi yang pertama berduel. Aku ingin tahu siapa di antara aula masakan kekaisaran yang akan menjadi yang pertama menghormati kita dengan pertarungan ini. Arena seperti itu juga tidak memerlukan wasit, karena tidak memiliki aturan apapun, selain penyerahan diri. Penyerahan biasanya akan menghentikan pertempuran, jika tidak, itu akan berlangsung sampai kematian, keadaan tidak sadar, atau bahkan cacat. Ini akan dapat menentukan kemenangan. Kakak ipar, haruskah aku melakukan pertarungan ini? Suen Wo berkata kepada King Sui. King Sui tidak menanggapi. Saat mereka menginjakkan kaki di arena, itu berarti mereka telah menerima undangan. Orang-orang di tim lawan memiliki lebih banyak jumlah dibandingkan dengan mereka, tetapi situasi yang terjadi tidak memungkinkan mereka untuk menolaknya juga. Bahkan penampilan mereka di sini telah menunjukkan penerimaan mereka. Kakak ipar,
Biarkan aku menangani orang besar ini, aku tidak akan mempermalukanmu. Sue Nuo cemberut. Dia berasumsi bahwa King Sui tidak menjawab karena dia mengira dia akan dikalahkan. King Sui tertawa, mengacak-acak rambutnya. Aku tidak takut kamu kalah. Anda dapat menerima pertarungan jika Anda mau, tetapi dengan satu syarat. Anda harus menyerah saat Anda tidak berpikir Anda bisa menang, dan Anda tidak boleh terluka. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak membiarkan Anda bertarung lagi. Petik 2. Sue Nuo mengangguk sambil tersenyum. Dengan saudara ipar yang memegang kendali, kita bahkan tidak perlu takut dikalahkan di semua pertandingan awal. Bagaimanapun, Anda akan menjadi yang terakhir untuk bertarung. Petik 2. Sue Nuo senang mendengar kata-kata King Sui. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia masih peduli padanya. Ingatlah untuk mengatakan ini ketika kamu menang, situasi dengan Imperial Cuisine Hall tidak berubah. Dalam 3 hari, Patriark klan Niu akan membawa keturunan langsungnya untuk memperbaiki kerusakan. Kalau tidak, mereka tidak bisa menyalahkan Imperial Cuisine Hall. Dengan pasrah, King Sui menginstruksikan Sue Nuo dengan senyum menghiasi wajahnya. Sue Nuo membeku, lalu mengangguk dengan senyumnya sendiri. Aku pasti akan mengatakan itu. Pergi. Ingat apa yang saya katakan. Jika Anda terluka, Anda tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam duel lagi di masa depan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya sebagai indikasi bahwa dia bisa melanjutkan. Sue Nuo terkikik manis, lalu terbang menuju arena seperti burung bangau. Sue Nuo adalah nyonya muda klan Sue. Setelah pergi begitu lama, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia juga menjadi dewasa. Anda bisa melihat lebih jauh jika Anda berdiri tegak, Sue Nuo telah memperoleh lebih banyak wawasan daripada sebelumnya. Sue Nuo memandang pria yang kuat seperti lembu. Setelah kamu, Niu Fen juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara, dan hanya itu yang dia harapkan ketika Sue Nuo langsung ke intinya. Setelah kata-kata formalitas, dia melompat ke udara tanpa sepatah kata pun. Sue Nuo juga tidak berani ketinggalan. Dia membuka cambuknya yang panjangnya 100 meter, 100 bunga anggur. King Sui telah lama memberikan manuver ular gajah kepada Sue Nuo. Bersama dengan cambuk, itu akan dapat mencapai hasil yang menakutkan. Cambuk anggur 100 bunga dibuat oleh King Sui sebagai hadiah untuknya juga. Itu termasuk elemen bunga beracun, gulma, vertigo, penyembuhan, energi. Hanya saja efek positif dimaksudkan untuk penggunaan pengguna, sedangkan fatal disediakan untuk lawannya. Sementara cambuk anggur 100 bunga tidak dapat dianggap sebagai senjata kelas legendaris, kemampuan dan fungsinya sama sekali tidak kalah dengan itu. Ini adalah cambuk terbaik yang pernah dibuat King Sui. Kemampuan King Sui dalam menempa juga bukan sesuatu yang bisa dicemooh. Itu telah meningkat pesat dalam periode waktu ini dan dia berlatih setiap hari. Banyak dari mereka disimpan di alam Valet Jade Immortal, senjata kelas legendaris, baju besi dan barang-barang lainnya juga. Armor dalam yang dikenakan Sue Nuo adalah salah satunya. Dikombinasikan dengan senjata dan alas kakinya, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Fakta bahwa King Sui mengizinkannya bertarung adalah karena dia tahu bahwa tidak mudah bagi Niu Fen untuk menang melawannya. Sue Nuo juga tidak berdiri pada upacara. Mendengar suara, silakan, Niu Fen, dia menyerbu ke arahnya, tangannya memegang cambuk anggur 100 bunga dan memukulnya ke arahnya dengan gesit. Niu Fen memegang kapak raksasa di tangannya, hitam berkilauan. Permukaan kapak bisa menutupi separuh tubuhnya. Saat cambuk anggur 100 bunga Sue Nuo masuk dalam jarak 3 meter dari Niu Fen, embusan energi yang kuat mencambuk rambutnya, dan mengeluarkan suara mendesis. Pada saat itu, cambuk anggur 100 bunga menghasilkan kabut seperti serbuk sari. Niu Fen telah melihat banyak, atau setidaknya dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang bisa datang dengan munculnya kabut. Ular roh keluar dari gua. Kapak Niu Fen memblokir cambuk anggur 100 bunga Sue Nuo tetapi dengan sedikit gerakan di pihaknya, kapak itu melewati bloknya dan menyerang wajahnya seperti ular berbisa. Kecepatan Spirit Snake Exit Cave harus ditakuti. Pada saat itu, tidak banyak orang yang bisa menghindarinya. King Sui masih akan menggunakan keterampilan ini sampai sekarang. Dibutuhkan lawan dengan kejutan dan berhasil dalam setiap upaya. Kemampuan Sue Nuo sudah lebih kuat dari Niu Fen, dan dengan Spirit Snake Exit Cave yang lugas dan efektif, itu mengenai dahinya. Meskipun lukanya tidak dalam atau fatal, itu sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kesadaran. Dia jatuh dari arena. Satu serangan. Sue Nuo telah mengalahkan Niu Fen hanya dengan satu serangan. Niu Fen hanya berbicara beberapa kata dan membela sedikit, tetapi tidak pernah bisa sepenuhnya melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia dikalahkan sampai tingkat ini.
Kekuatan Suenuo terletak pada kecepatan dan kelincahannya. Niu Fen adalah kebalikannya, kecepatan adalah aspek terlemahnya. Aset terbesarnya adalah kekuatannya. Meskipun dia bisa menembus 1000 kemampuan dengan satu serangan, itu tidak cukup untuk menembus skill Suenuo. Akibatnya, dia dengan mudah dikalahkan. Patriark Klan Niu, saya tidak yakin apakah Anda ada di sini, tetapi saya punya pesan untuk Anda. Kata-kata yang telah kami katakan sebelumnya tentang meminta keturunan langsung Anda memperbaiki aula masakan kekaisaran masih berlaku. Hari ini adalah hari terakhir. Jangan menuduh kami tidak memberi Anda kesempatan. Tentu saja Anda juga dapat berasumsi bahwa itu adalah kata-kata kosong tetapi seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karena mereka berani menghancurkan Imperial Cuisine Hall kita, maka mereka harus menanggung akibatnya. Itu semuanya. Saat suara Suenuo terdengar, King Sui tersenyum. Gadis kecil ini memiliki beberapa kesombongan padanya. Sungguh bocah yang sombong. Betapa beraninya Anda. Aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Suara itu datang dari seorang lelaki tua berambut putih yang kini berdiri di atas arena. Dia memelototi Suenuo, marah. Kamu pikir kamu siapa? Beri aku pelajaran. Anda bahkan tidak bisa memberi pelajaran kepada junior Anda, tetapi Anda punya waktu untuk menguliahi orang lain. Anda harus terlebih dahulu memenuhi syarat sebelum Anda dapat memanfaatkan usia tua Anda. Petik 2. Dibandingkan dengan Niu Fen, lelaki tua itu lebih terlihat seperti anak kecil, bertubuh kurus dengan sepasang mata kecil dan bergigi tajam. Hidung bulatnya menempati area yang luas di wajahnya. Meskipun dia sangat marah, matanya mesum, melihat ke seluruh tubuh Suenuo dari waktu ke waktu. Orang tua itu adalah pengecualian bagi klan Niu. Di seluruh klan mereka, dia adalah satu-satunya yang kurus dan mesum. Ada desas-desus dalam spekulasi bahwa dia bukan dari keluarga darah mereka tetapi tidak ada bukti untuk membuktikan ini. Niu Clan secara alami menyangkal rumor itu, tidak mungkin mereka mengakui ini. Jika mereka melakukannya, reputasi mereka akan anjlok. Suenuo memperhatikan mata lelaki tua itu dan tidak bisa mengungkapkan rasa jijiknya dengan kata-kata. Bukan hanya dia, banyak orang lain yang menonton merasakan hal yang sama. Tidak ada yang tahu mengapa Niu Clan mengirim karakter seperti itu ke arena dan bahkan para penonton mulai menegur mereka. Jangan meremehkan dia. Dia disebut Niu Si, dia pengecualian untuk Niu Clan. Keterampilan yang dia kembangkan juga tidak ortodoks. Dia mahir dalam semua jenis gaya dan selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Apakah wanita dari Imperial Cuisine Hall akan baik-baik saja? Aku pikir begitu. Dia anggota Imperial Cuisine Hall, Dr. King akan menemukan cara untuk mencegahnya. Kali ini, Suenuo tidak berbicara sepatah kata pun. Dia memukul cambuknya ke arah Nuosi dan menyaksikan cambuk 100 bunganya menerjang ke arah pria itu. Suenuo tahu bahwa kekuatan dan kekuatan Niusi bukanlah keahliannya, jadi dia menggunakan kekuatan mutlak untuk menaklukkan lawannya. Selain itu, kemampuan Suenuo juga jauh melebihi Niusi. Keterampilan manuver ular gajah adalah kelas atas. Niusi memegang tongkat 3 inci dan belati hijau sepanjang 1 inci, punggungnya membungkuk. Dia telah mengembangkan caranya sendiri yang unik, menggabungkan taktik maju dan mundur, tampak seperti tikus gesit. Niu dia dilatih di Venomous Snake, Agile Mouse Technique. Tubuhnya gesit dan bisa melepaskan banyak serangan. Dia paling mahir dalam racun dan pembunuhan, pertempuran solonya juga kuat. Gerakannya aneh, seolah-olah dia menghindari serangannya dengan jarak yang berbahaya. Namun, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Dia tampak percaya diri dalam menghindarinya. Suenuo tenang. Ketika Niusi bergerak, dia melakukannya juga dan dia bahkan lebih gesit daripada dia. Cambuk di tangannya mulai berubah. Itu tidak lagi tajam dan menembus seperti sebelumnya, sebaliknya, sulurnya diikat dengan baik. Sosoknya bergerak cepat dan sepertinya dia telah menenunnya menjadi 100 jaring bunga. Penjara 100 bunga. Bunga-bunga yang melilit cambuk anggur 100 bunga berubah menjadi jaring dan mengarah ke Niusi. Pada saat ini, mata Niusi berkedip dan dia melambaikan tongkat hitamnya. Kabut hitam mulai terbentuk dan menebal. Belati di tangannya bersinar, dan dia menyerang Suenuo tanpa peringatan. 100 bunga pecah. Cambuk di tangan Suenuo menjadi lurus seperti pensil, sebelum jatuh menuju sangkar bunga. Pada saat itu, dengan kemegahan 100 bunga, mereka tampak bersaing dalam keindahannya. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar. Sangkar bunga pecah dan Suenuo tetap di tempatnya. Di sisi lain, Niusi terhuyung mundur, sudut bibirnya berlumuran darah. Tongkat hitam yang ada di tangannya hilang tanpa bekas dan yang tersisa hanyalah sebilah belati yang patah. Suenuo maju selangkah. Aku sudah kalah. Niu dia menyatakan dengan tergesa-gesa.
Dia tidak menyerah, yang dia lakukan adalah menyampaikan putusan pertandingan. Efek keduanya sama tetapi dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir bisa menyelamatkan martabatnya. Suen Nuo tidak berkata apa-apa lagi dan Niu Xi menghela napas lega. Dengan putus asa, dia meninggalkan arena. King Sui memperhatikan Suen Nuo yang bersemangat tinggi dan tertawa. Ini hanya awal. Sepertinya mereka bisa bertarung sepuasnya hari ini. Niu Clan sudah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut. Jika ini terus berlanjut, pasti akan ada gosip di mana-mana. Dengan pemikiran itu, orang berikutnya pasti bisa mengalahkan Suen Nuo. AST 1597 Manuver Ular Gajah Suen Nuo, keterampilan tempur Yintong. King Sui ingin menarik Suen Nuo dari pertarungan tetapi memutuskan akan lebih baik baginya untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Lagi pula, dia tidak akan bisa merawatnya selamanya. Selain itu, dia masih muda, pertumbuhan hanya akan baik untuknya. Suen Nuo berhenti sejenak. Klan Niu mengirim orang tua lain lagi, tapi kali ini, lawannya tampak seperti citra stereotip anggota klan Niu. Sosoknya tinggi dan kekar, mengenakan jubah ungu panjang. Di tangannya ada 2 senjata yang terlihat seperti jeruji besi tebal. Dari cara dia membawa dirinya, hingga aura yang dia pancarkan, King Sui tahu bahwa Suen Nuo bukan tandingan lawan barunya. Di sisi lain, dia bisa melihat tekad di matanya, dia mengerti pada saat itu bahwa jika dia tidak membiarkannya melanjutkan, itu akan menjadi penyesalan yang akan menggerogotinya untuk waktu yang lama. Nona muda, saya tidak ingin menggertak Anda. Anda akan lebih baik mengakui kekalahan. Saya percaya Anda dapat merasakan bahwa Anda juga bukan pasangan saya. Suara lelaki tua itu penuh semangat, tetapi dia tidak tergesa-gesa dan terus terang. Suen Nuo menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Aku tidak akan menyerah. Suen Nuo menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat dari dirinya, tetapi tidak mungkin dia akan langsung mengakui kekalahannya. Cambuk anggur 100 bunga tidak berhenti bergerak, seperti ular dengan pikirannya sendiri. Karena itu masalahnya, mari kita lanjutkan. Pisau tidak bisa melihat, hati-hati. Nada bicara lelaki tua itu baik, dan bahkan King Sui tidak bisa merasakan firasat permusuhan darinya. Suen Nuo juga tidak berdiri pada upacara kali ini dan bergegas menuju lelaki tua itu, melepaskan serangannya yang paling kuat. Seolah-olah itu adalah seekor ular, cambuk anggur 100 bunga mencambuk lelaki tua itu. Seperti gajah, Suen Nuo memiliki pijakan yang mantap tetapi cambuk di tangannya hidup dengan energi. King Sui terkejut dengan pemandangan yang menyambut mereka. Gadis kecil itu cukup berbakat, dia benar-benar berhasil memperbaiki esensi dari manuver ular gajah. Manuver ular gajah itu stabil seperti gajah, dengan kekuatan ayunan gajah, tetapi fleksibel seperti ular. Kesempurnaan teknik ini berada dalam kombinasi kekakuan dan fleksibilitasnya, dan bersama dengan hukum langit dan bumi, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kejutan melintas di mata lelaki tua itu, tetapi jeruji logam di tangannya memblokir cambuknya dengan tenang. Sepasang batangan logam tidak secepat senjata tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Saat mereka bergerak, mereka sepertinya menggeser sekelilingnya. Batang ganda bisa memblokir cambuknya dengan cukup baik. Manuver ular gajah, seperti fondasi gajah, berdiri di tempat yang sama tanpa panik, mampu mengubah situasinya dengan gelombang. Bang! Bang! Serangkaian ledakan terus-menerus bergema dan seolah-olah langit tertutup petir, suara guntur yang terkonsentrasi melanda. Wajah Suen Nuo semakin pucat sementara lelaki tua itu seperti banteng yang mengamuk, dia tampak seperti dia bisa merobohkan bahkan gunung. Seperti sungai yang menerobos bendungan, tubuh Suen Nuo mulai bergoyang dan kemudian terhuyung mundur setelah beberapa saat. Kelemahan dari manuver ular gajah, adalah tidak bisa menyerang balik. Begitu dia, efeknya akan seperti miringnya gunung besar. Masih ada kekurangan dalam penguasaan Suen Nuo tentang manuver ular gajah. Dari segi kelincahan, terutama dalam menghadapi lawan yang memiliki keterampilan tinggi, itu terbatas dan dapat dengan mudah digoyahkan. Jika itu King Sui pada tingkat keterampilan Suen Nuo, dia akan bisa bergerak dengan gesit dan maju atau mundur sesukanya. Bang! Tubuh Suen Nuo terbang mundur, mulutnya menyemburkan darah segar. Dengan kilatan gerakan, King Sui berada di sisinya, mititik akupunturnya saat gelombang yang ki memenuhi tubuhnya. Kakak ipar, aku benar-benar tidak berguna. Suen Nuo menatap King Sui dengan getir, suaranya dipenuhi penyesalan. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Selain itu, dia jauh lebih kuat darimu. Untuk bisa bertarung sejauh ini sudah cukup tak terduga. Mengapa? Apakah Anda ingin mengalahkannya? King Sui tersenyum padanya. Betulkah? Anda tidak menyalahkan saya? Suen Nuo bertanya dengan heran. Istirahatlah, kamu akan dapat pulih ke keadaan semula besok.
Nyonya muda kami dari klan Sue luar biasa. Saya berjanji kepada Anda, kekuatan Anda akan 10 kali lebih kuat dari pria itu di masa depan. King Sui menyerahkannya kepada Ling Fei. Sue Nuo tidak terluka parah. The Hundred Flowers Fin Whip memiliki beberapa bunga mistis yang membantunya memblokir serangan dan menyembuhkan beberapa lukanya. Ini adalah kemampuan senjata terkuat. Keahlian The Hundred Flowers Fin Whip adalah pada konsolidasi kekuasaan. Tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan, atau berfungsi sebagai penawar racun, menyebabkan kelumpuhan dan bahkan vertigo. Tentu saja, kemampuan ini bukan yang terkuat tetapi mereka bisa membantu mendapatkan keunggulan atas lawan. Bahkan King Sui mengira cambuk anggur 100 bunga itu kuat, sayang sekali dia sudah memiliki senjata yang lebih cocok. Lega karena King Sui tidak menyalahkannya, Sue Nuo berseri-seri, "Terima kasih, saudara ipar." Ada saat-saat dia takut pada kakak iparnya, tapi itu bukan ketakutannya sebagai pribadi, itu adalah ketakutan bahwa dia mungkin mengabaikannya. Siapa yang mau menangani pria kekar ini? King Sui bertanya sambil tersenyum. Aku akan pergi. Yin Tong mengajukan diri setelah beberapa pemikiran. King Sui merenung sebelum menyeringai, baiklah. Sedikit kejutan melintas di wajah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, ada permusuhan yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengidentifikasi latar belakang Yin Tong. Kalau tidak, tidak mungkin dia akan menganggapnya seperti itu. Yin Tong tidak sering berpartisipasi dalam pertempuran sehingga tidak banyak yang tahu tentang kekuatannya. Satu-satunya alasan seseorang akan menganggapnya dengan cara ini adalah jika mereka mengetahui tentang warisannya. Yin Tong tidak menonjolkan diri. Sejak King Sui bertemu dengannya, dia hanya melihatnya menunjukkan keahliannya sekali karena marah. Dia bertarung setelahnya juga, tapi itu tanpa emosi. Hari-hari ini, kekuatannya telah meningkat banyak tetapi selain sesi latihannya dengan Lan Lingfeng, dia biasanya tidak bertarung. Warisan Yin Tong ditakdirkan untuk mengalami banyak perubahan dan dia tidak memiliki senjata tetap. King Sui telah menyesuaikan sepasang belati bermata tiga yang ditempa dari batu yang untuknya. Mereka dapat dikategorikan sebagai kelas legendaris, meskipun hampir tidak. Efek terkuatnya adalah mengabaikan 20% pertahanan musuh, ditambah 1% kemungkinan mengabaikan hingga 90% pertahanan. Senjata-senjata itu sifatnya tajam dan bersama dengan kemampuan mereka memang perkasa. Teknik pertempuran Yin Tong adalah menyerang secara berurutan dan tanpa henti. Bukan hanya 2 kali dalam combo tetapi bahkan lebih dari itu, kekuatan warisannya memungkinkan peningkatan kerusakan jika mereka ditimbulkan di tempat yang sama dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif King Sui, warisan Yin Tong bersifat licik. Setiap teknik pertempuran aneh, selain itu Yin Ting adalah ahli dalam menggunakan racun, bahkan jika King Sui jarang melihatnya melakukannya. Setelah kamu, saat melihat Yin Tong, lelaki tua itu menyapa dengan sopan. Setelah kamu, Yin Tong tersenyum saat dia membalas. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak akan melupakan kesopanannya. Situasi apapun yang mereka hadapi, mereka harus menghadapinya dengan sikap tenang. Hanya dengan cara ini potensi mereka dapat dicurahkan secara maksimal. Kali ini, lelaki tua itu yang tidak berdiri pada upacara dan langsung menyerang Yin Tong. Gerak kakinya mantap dan kuat, kecepatannya tidak secepat yang lain tetapi itu memberi kesan bahwa dia bekerja dengan mantap, seolah-olah setiap langkah terpatri di benaknya. Gerak kaki Yin Tong, di sisi lain, mengalir dan aneh, tidak ada cara untuk memprediksi kemana dia akan melangkah selanjutnya. Sepasang belati bermata tiga yang berkilauan memancarkan cahaya yang menusuk. Huff! Dengan teriakan keras, batang logam di tangan lelaki tua itu melepaskan serangan naga kembar ke arah Yin Tong. Yin Tong melangkah mundur sedikit, menghindari serangan tepat pada waktunya. Bahkan pakaiannya naik dari kekuatan ki dari serangan batang logam. Jika bukan karena fakta bahwa Yin Tong telah menuangkan kekuatan ki-nya sendiri ke dalam pakaiannya, mereka mungkin akan hancur oleh serangan itu. Rantai mutiara giok emas. Yin Tong membanting tinju kanannya ke depan, dengan cepat membantingnya ke dada lelaki tua itu berturut-turut. Bang! Dua suara logam yang jernih terpancar dari benturan dan lelaki tua itu dipukul balik oleh Yin Tong. Meski begitu, langkah kakinya tidak kacau. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan melihat bahwa setiap langkah yang diambil lawan telah mendarat di langkah sebelumnya. Ini sebenarnya bisa mengurangi kekuatan yang harus dia tanggung. King Sui punya firasat tentang ini. Tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini dan meskipun ini aneh, itu masih bisa diterima. Orang tua itu bergegas menuju Yin Tong di sepanjang langkah sebelumnya lagi. Kecepatan dan kekuatannya tampaknya telah meningkat. Tanda sapi setan. Ini adalah tanda sapi iblis.
King Sui telah mendapatkan beberapa kenangan warisan dari Golden Battle Halberd pada satu titik, dan satu tentang warisan Raja Iblis Titan Ox. Dia tidak punya waktu untuk memproses informasi itu sebelumnya, tetapi sekarang informasi itu melayang di benaknya dengan sangat jelas. King Sui menjaga suaranya tetap rendah, hanya cukup untuk didengar Yin Tong. Itu tanda sapi iblis. Sepertinya mereka benar-benar klan pewaris Raja Iblis Sapi Titan. Tanda sapi iblis yang dia kembangkan itu bagus, kamu harus menemukan cara untuk mengacaukan gerak kakinya, atau itu hanya akan menjadi lebih kuat. King Sui baru saja menyadari bahwa Golden Battle Halberd memberinya beberapa informasi yang cukup berguna. Informasinya berantakan dan King Sui bahkan tidak repot-repot merapikannya. Sekarang dia menyadari bahwa tidak perlu melakukannya, karena itu akan muncul ketika situasi mengharuskannya. Yin Tong memahami kata-kata peringatan King Sui. Sejujurnya, meski tidak banyak, dia masih merasakan peningkatan kekuatan lelaki tua itu dengan jelas. Tebasan giok emas hiruk-pikuk. Merebut kesempatan sekali lagi, siluet Yin Tong seperti kilatan cahaya, menyerbu ke arah lelaki tua itu. Kecepatannya sudah jauh lebih cepat daripada yang terakhir dan mengingat dia telah mempersiapkan diri untuk serangan itu, kecepatan Yin Tong tidak diragukan lagi di luar jangkauan yang bisa dihindari orang tua itu. Bang! Bang! Sepasang belati bermata tiga menusuk ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Sama seperti itu, bahkan dengan baju besi bagian dalam yang layak, lelaki tua yang kuat dan kokoh itu tersandung mundur tanpa henti dari benturan, saat darah mengalir dari mulut dan lubang hidungnya. Serangan itu mengabaikan pertahanan baju besi pria tua itu dengan mengejutkan 80%, sangat mengurangi kesehatannya. Yin Tong berhenti, dan lelaki tua itu jatuh dari arena. Dari awal hingga akhir, Yin Tong tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk mengalahkannya, perbedaan di antara mereka pasti sangat besar. Sebagai penerus Battle God Inheritance, bahkan jika dia tidak cukup kuat sekarang, dia masih bukan karakter yang ingin diprovokasi. Setelah bertemu King Sui, kekuatan Yin Tong meningkat drastis. Perbaikannya akan terjadi dengan cepat di masa depan, dan akan tetap demikian untuk waktu yang lama. Yin Tong tidak mengungkapkan banyak kegembiraan saat mengalahkan orang tua itu. Sebaliknya, dia hanya tetap berdiri di arena. Pada titik duel ini, di mana kemarahan meningkat dari kedua belah pihak, tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan lagi, Xuanwo telah memuntahkan darah dari pertarungan, seperti yang dilakukan orang tua sebelumnya. Meskipun terluka dalam pertempuran tidak dapat dihindari, kemarahan muncul dengan mudah dalam prosesnya, baik dari niat yang disengaja atau tidak. AST 1598 Teknik Pertempuran Warisan, rubah berjemur dalam kemuliaan harimau, Qin King telah tiba. Yi Tong selalu bersikap rendah hati sepanjang hidupnya. Meski begitu, dia tidak pernah kehilangan keberaniannya. Dia lebih tua dari King Sui dan Lan Lingfeng, dan kepribadiannya lebih ramah daripada mereka. Dia juga bisa dianggap sebagai pria dewasa. Namun, dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan King Sui dalam hal jumlah pengalaman yang telah mereka kumpulkan. King Sui selalu memperhatikan setiap gerakan Yi Tong. Dari apa yang bisa dia kumpulkan, Yi Tong sekarang lebih kuat dari Lan Lingfeng. Namun, jalur kultivasi mereka berbeda satu sama lain. Rute Yi Tong hanya pada kelembutan dengan sedikit lebih banyak kelincahan. Karena rutenya terfokus pada kecepatan, serangannya juga akan mengurangi intensitas kemampuan lawannya, yang paling sering akan mengakibatkan kekalahan kekuatan yang lebih unggul oleh kekuatan yang lebih lemah. Di sisi lain, rute Lan Lingfeng lebih pada aspek kekerasan. Semakin sulit situasinya, semakin dia bisa melepaskan kekuatan pertempurannya yang luar biasa. Setelah beberapa saat, seorang pria yang tampak muda dan tampan muncul di arena. King Sui gelisah ketika pria itu naik ke arena karena dia merasakan aura yang akrab dari pria ini. Aura familiar ini berasal dari kesadaran di dalam tubuh pria itu. Ini adalah kesadaran yang diwariskan kepadanya oleh Dewa Pertempuran Emas, yang merupakan semacam persepsi terhadap warisan Raja Iblis lainnya. Tubuh pria di arena itu tidak sekuat anggota klan Niu lainnya, tapi dia penuh energi. Dengan hanya sosoknya yang berotot, dia sudah memancarkan kekuatan ledakan yang kuat. Dia memiliki penampilan yang tampan dan ekspresi yang teguh. Bibir tipisnya terkatup rapat, yang menunjukkan temperamennya sebagai orang yang sangat tegas. Pria ini memancarkan aura halus yang tidak bisa diabaikan oleh indera King Sui. Dari pengamatan ini, pria ini pastilah murid klan Niu yang telah memperoleh warisan Raja Iblis Titan Ox. King Sui tahu bahwa Yi Tong akan kalah kali ini, namun dia tidak mendesaknya untuk menyerah dan mengaku kalah. Sebaliknya, dia mengirimkan suaranya kepadanya dan berkata, orang ini pastilah yang menerima warisan Raja Iblis. Kamu harus ekstra hati-hati. Yi Tong mengangguk sambil tetap tenang dan tenang.
Orang lain mungkin berpikir bahwa dia mengangguk pada pria dari klan Niu tetapi kenyataannya, King Sui tahu bahwa Yi Tong sebenarnya memberi isyarat kepadanya. Aku tidak akan menahan diri jadi kamu harus berhati-hati. Atau Anda bisa mengakui kekalahan saya. Anda benar-benar bukan lawan saya, kata pria itu dengan tenang. Klan Niu menyukai metode berterus terang dengan orang lain ini. Ketika mereka merasakan bahwa lawan mereka tidak mencapai level mereka dan mulai menyesal melakukan pertarungan, mereka akan memberitahu musuh mereka secara langsung tentang apa yang ada dalam pikiran mereka. Apa yang Anda rasakan di luar mungkin tidak benar. Mari kita mulai. Yi Tong secara alami tidak akan mengakui kekalahan hanya karena apa yang dikatakan lawannya. Meskipun tentu berbahaya untuk bertanding dengan lawan yang lebih kuat, itu juga memberikan peluang besar baginya untuk tumbuh lebih kuat. Pria itu mengeluarkan tongkat besar yang tampak seperti tombak tetapi lebih tebal. Senjata itu tumpul dan sederhana tanpa sedikit kilau. Namun, senjata ini pasti luar biasa, tidak seperti penampilannya yang sederhana. Jika tidak, kebanggaan klan Niu ini tidak akan menggunakannya sebagai senjatanya. Anak iblis Niu pasti akan menang. Mungkin tabib ajaib King adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Pada saat itu, King Sui bisa mendengar suara di telinganya. King Sui merasa itu cukup menggelikan. Nama orang ini dari klan Niu yang telah menerima warisan Raja Iblis adalah sesuatu yang luar biasa. Dia sebenarnya bernama anak iblis Niu. Jika itu masalahnya, ayahnya mungkin tidak disebut Raja Iblis Niu, tetapi Iblis Tua Niu sebagai gantinya. King Sui tidak berminat untuk mendengarkan komentar orang-orang di bawah lebih jauh karena pertarungan sudah dimulai di arena. Sejak awal ketika Demon Child Niu mengambil inisiatif pertama untuk menyerang, banyak orang mulai menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara Yi Tong dan Demon Child Niu terlalu besar. Yi Tong yang berspesialisasi dalam kecepatan sekarang kalah dengan lawannya di bidang itu. Pertarungan ini benar-benar sulit baginya. Anak iblis Niu memukul Yi Tong dengan kekuatan petir dengan tongkatnya yang sangat besar, menyebabkan langit di sekitarnya bergema dengan suara guntur. Seluruh langit tampak seolah-olah menjadi lebih menyesakkan dari sebelumnya. Rubah berjemur dalam kemuliaan harimau. Aura Yi Tong tiba-tiba meningkat. Kecepatan dan kekuatannya telah menerima dorongan yang signifikan juga. Dalam gerakan tiba-tiba, dia menyerang anak iblis Niu dengan sepasang belati bermata tiga, yang menjadi sangat menakutkan dalam sekejap. King Sui tahu bahwa peningkatan kekuatan Yi Tong bukanlah rekayasa, namun sepertinya auranya tidak meningkat sebanyak itu. Jika kekuatan anak iblis Niu sedikit lebih dari Yi Tong, maka auranya akan benar-benar ditekan. Jika auranya telah ditekan, maka itu pada dasarnya akan sama dengan kekalahannya. Yi Tong adalah pewaris dari Fox Battle God, Fox Basket in Tiger's Glory miliknya masih cukup kuat. Namun, jika lawannya memiliki kekuatan yang lebih besar darinya, dia bisa membalikkan keadaan karena dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukannya. Misalnya, jika sebuah batu raksasa jatuh dari langit dan seseorang memberitahu Anda bahwa itu terbuat dari kertas, apakah Anda akan mempercayainya? Kekuatan Fox Basket in Tiger's Glory adalah seperti itu. Bahkan jika batu itu palsu, tidak ada yang berani menggunakan hidup mereka sendiri untuk mengujinya. Selain itu, serangan Yi Tong juga cukup berhasil. Ini adalah warisan teknik pertempuran terhormat dari Dewa Pertempuran Rubah. Pada saat itu, Yi Tong seperti pedang tajam saat dia menyerang lawannya secara terus-menerus. Bahkan anak iblis Niu tidak berani melawannya dengan paksa untuk berjaga-jaga jika dia bisa terluka parah. Meskipun dia sadar bahwa ini mungkin kepura-puraan atau ilusi, dia tidak akan berani menggunakan hidupnya untuk mengujinya. Yi Tong mirip dengan harimau ganas yang berlari menuruni gunung. Serangan tajamnya menyilaukan mata, setiap gerakan ofensif dipukul dengan niat untuk memukul kerentanan lawannya. Yi Tong cukup berpengalaman dengan teknik pertempurannya sendiri, yang harus dikunci pada titik lemah lawannya dengan segala cara. Dia bisa menyerang bagian lain dari tubuh tetapi tidak pernah benar-benar mengenai mereka. Dia harus melakukannya hanya untuk menakuti lawannya. Selanjutnya, Fox Basket in Tiger's Glory memiliki kesempatan satu kali untuk meningkatkan kekuatan ofensif serangannya dengan beberapa angka, yang dapat melukai atau bahkan membunuh lawannya. Karena itu, anak iblis Niu tidak akan berani mencoba mengingat kematian adalah sebuah kemungkinan. Jika bukan karena alasan itu, Fox Basket in Tiger's Glory tidak akan berdaya. Semakin tinggi tingkat kultivasi Fox Basket in Tiger's Glory, semakin banyak yang bisa melepaskan kekuatan ofensif yang tangguh. Kekuatannya akan meningkat juga. Saat ini, Yi Tong hanya bisa menggunakannya paling banyak 2 kali. Untungnya, itu efektif setiap kali dia melepaskan serangan ini. Dia bisa menggunakan serangan terkuatnya kapanpun dia mau karena tekniknya sendiri sangat fleksibel. Karena alasan ini,
dia akan mampu mengeluarkan kekuatan Fox Basket in Tiger's Glory secara maksimal. Bang! Anak iblis Niu menangkap kesempatan itu dan berhasil menggunakan bahunya untuk memblokir serangan Yi Tong sekali. Kali ini, Yi Tong melepaskan serangan terkuatnya, tetapi anak iblis Niu punya rencananya sendiri. Meski begitu, dia masih terlempar mundur sekitar 10 meter akibat serangan Yi Tong. Sayangnya untuk Yi Tong, dia tidak berhasil melepaskan kemampuan untuk mengabaikan 80% dari perlindungan armor lawannya. Meskipun Demon Child Niu dikejutkan oleh kehebatan yang ditampilkan lawannya, dia masih mampu menahan serangannya. Serangan kuat dari Yi Tong's Fox Basket in Tiger's Glory hanya bisa digunakan 2 kali. Meskipun hasil yang memuaskan, jumlah penggunaan berbanding lurus dengan kekuatan serangannya. Kesimpulannya, kekuatan teknik ini dianggap mengesankan. Bahkan jika 20% dari perlindungan baju besi diabaikan, kerusakan yang ditimbulkan dari teknik ini tidak bisa berbuat apa-apa selain untuk memukul mundur anak iblis Niu. Anak iblis Niu dapat merasakan bahwa serangannya terhadap Yi Tong seperti belalang yang mencoba menghalangi kereta, namun dengan kemampuan untuk menggulingkannya. Ini adalah sensasi yang dia dapatkan dari Fox Basket in Tiger's Glory. Jika kekuatan Yi Tong tidak terlalu jauh dari Demon Child Niu, mereka bisa melanjutkan pertarungan ini selama sekitar setengah hari. Namun, bahkan jika anak iblis Niu tidak menggunakan teknik pertempuran warisannya, dia akan dapat mengalahkan Yi Tong dengan mudah. Sebelum 7,5 menit berlalu, Yi Tong dengan cepat dijatuhkan dari arena. Darah sudah mengalir dari sudut mulutnya, dia terluka tetapi tidak terlalu serius. Bagaimana keadaannya? King Sui mengulurkan tangannya dan menarik Yi Tong kembali, menekan auranya dengan ki surgawinya. Kami tidak berguna. Pada akhirnya, kami masih harus bergantung padamu. Yi Tong berkata, sedih. Jangan katakan seperti itu saudara ke-10. Selain itu, Anda baru saja mendapatkan warisan Anda. Jalan menuju masa depan Anda masih berlanjut. Demikian juga, saya bisa menjadi lebih kuat meskipun perlahan karena sebuah kesempatan. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi lebih kuat dari dia dalam waktu 1 tahun. King Sui berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan saya? Kenapa aku tidak naik dan melawannya? Bisakah Anda menjamin bahwa saya akan menjadi lebih kuat darinya dalam 1 tahun? Lan Lingfeng bertanya segera. Lebih baik jika kamu tidak naik ke sana. Teknik Anda lebih pada menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan, yang pada dasarnya adalah jalur agresivitas. Anda akan dengan mudah merusak barangnya. Tidak ada gunanya jika rusak. King Sui berkata sambil menggelengkan kepalanya. Para wanita itu jelas malu. Setiap orang mampu menafsirkan ambiguitas kata-kata King Sui. Lan Lingfeng tersenyum canggung, dia terdiam karena dia tidak tahu harus berkata apa. Anak iblis Niu berdiri di atas mereka sementara King Sui dan yang lainnya tertawa saat mereka berbicara. Dalam perspektif orang lain, itu adalah situasi kebingungan. Jelas, mereka telah memperlakukan klan Niu seolah-olah mereka bukan apa-apa di aula masakan kekaisaran. Orang-orang di sekitarnya tidak terlalu merasakan apa-apa, tetapi klan Niu menjadi marah karena ketidaktahuan mereka, terutama anak iblis Niu, yang masih berdiri di atas mereka. Dia baru saja mengalahkan pewaris yang menang. Apalagi dia juga tahu bahwa ada satu lagi pewaris yang tidak mampu menjadi lawannya. Dokter muda itu adalah satu-satunya yang benar-benar tak terduga. Meskipun demikian, dia tidak takut. Bukankah orang-orang dari Imperial Cuisine Hall selalu sangat arogan? Mengatakan sesuatu seperti menginginkan kepala klan kita dan keturunan langsungnya untuk memperbaiki aula masakan kekaisaran. Meski begitu, Anda masih harus menunjukkan kepada kami mengapa kami harus memperbaiki aula masakan kekaisaran Anda sejak awal. Kata anak iblis Niu sambil menatap langsung ke arah King Sui. Tidak perlu khawatir tentang itu. Satu klan Niu tidak mungkin membuat keributan bahkan jika mereka mencobanya. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku akan menantangmu sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu cukup berani untuk muncul. Anak iblis Niu menyeringai. King Sui berencana untuk naik, tetapi jika dia naik sekarang, itu berarti mereka harus berjuang sampai akhir. Ini bukan masalah besar bagi King Sui. Kemudian lagi, pihak lain pasti memiliki prajurit tersembunyi di tengah klan mereka. King Sui bermaksud untuk memancing mereka keluar, tetapi bahkan jika dia telah merencanakan untuk melakukan itu, dia tidak memiliki prajurit seperti itu di sisinya sekarang. Akan sangat bagus jika ada orang seperti itu bersamanya sebelum dia bisa bertarung melawan anak iblis Niu. Saya akan menerima tantangan untuk pertempuran ini. Saya juga bagian dari Imperial Cuisine Hall. Suara anggun pesona abadi bergema di seluruh ruangan. King.
Qin King telah tiba. Dia tidak mengenakan seragam istananya dan malah mengenakan gaun berlipit seputih salju yang meningkatkan kehadirannya di luar dunia ini. Rambutnya yang indah tergantung di bahunya dan kecantikannya seperti mahakarya yang diciptakan oleh surga. Matanya berkilau cerah seperti batu giok, namun agak kabur juga. Dia tidak mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya tapi itu cukup untuk membuat bingung orang-orang yang menatapnya seolah-olah mereka tidak dapat menangkap seluruh gambaran wajahnya. Wanita ini memiliki sosok yang anggun juga. Pesonanya yang halus sangat indah dan matanya yang indah cukup indah untuk dilihat. Dia memancarkan aura dewa dari makhluk surgawi yang datang dari dalam dirinya. Seperti bulan sabit di langit, ekspresinya tenang, namun dia mampu memancarkan kekuatan luar biasa yang mirip dengan lautan luas atau cakrawala. Keanggunannya yang mulia juga cukup menarik. Dia luar biasa, mempesona, dingin, misterius, dan juga sedikit surgawi. Qin King segera muncul di langit. Kemunculan wanita ini secara tiba-tiba membuat banyak orang terkagum-kagum. Orang seperti apa dia hingga terlihat seperti surga. Kebanyakan orang, terlepas dari jenis kelaminnya, dipenuhi dengan gairah saat mereka menatap sosok anggun yang melayang di udara. Mereka memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka ketika mereka melihatnya. King Sui masih senang. Kedatangan Qin King membuat King Sui menghela nafas lega. Dia tidak memiliki keintiman yang berlebihan dengan wanita ini, namun, hubungan mereka masih agak tidak jelas. Ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka sebelumnya tetapi itu sudah diselesaikan. Dia adalah peri King. Dalam beberapa detik, lebih banyak orang mulai mengenali Qin King. Meskipun tempat ini sedikit lebih jauh dari dinasti Qin besar, mereka yang gemar mengumpulkan informasi tentang orang-orang terkenal akan tetap diberitahu tentang berita tersebut, membuat potret dirinya untuk menyebarkan berita tentang kehadirannya. Mereka melakukannya karena keuntungan. Ini adalah salah satu taktik yang digunakan orang-orang ini untuk bertahan hidup. Peri King, aku tidak tahu mengapa kamu harus terlibat dalam semua ini. Anak iblis Niu dengan tenang menatap Qin King. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia terbakar dengan kasih sayang yang berapi-api untuknya. Seorang pria muda yang kuat akan selalu memendam mengerikan untuk seorang wanita. Seorang wanita dianggap sebagai topeng pria, dan fakta ini dapat diterapkan di dunia manapun. Siapapun pasti ingin mendapatkan hak atas keindahan langka yang mungkin tidak dapat ditemukan lagi bahkan dalam jarak 1 juta li. Bahkan anak iblis Niu tidak terkecuali dengan kerinduan itu. AST 1599 anak iblis Niu telah dikalahkan. Bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya, aku juga anggota dari Imperial Cuisine Hall. Apakah saya tidak diizinkan untuk mempertimbangkan ini? Qin King berkata sambil menghunus pedang panjang Jasper Quartz. Sejak Qin Ying meninggal, seluruh wataknya telah berubah. Meskipun dia pada dasarnya telah pulih, dia masih mempertahankan kilau sikap acuh tak acuh yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Ini adalah jenis aura yang menolak segalanya. Meskipun dia berbicara sekarang, tidak ada sedikit emosi dalam nada suaranya. Ekspresi kesakitan muncul di wajah anak iblis Niu. Ini bukan pertama kalinya dia mengetahui siapa Qin King. Nama, Peri Qin masih cukup terkenal di era masyarakat dan dinasti yang halus ini. Kebanyakan orang hanya mengenali Qin King melalui lukisan karena jumlah orang yang pernah melihat Qin King dalam kehidupan nyata sangat sedikit. Selain itu, dia suka memakai kerudung untuk menutupi wajahnya. Bahkan jika dia berjalan di luar di depan umum, hampir tidak ada yang bisa mengenalinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Demon Child Niu bertemu muka dengan Qin King. Meskipun begitu, dia telah mendengar begitu banyak tentang Qin King dan bahkan memiliki koleksi potret Qin King di kamarnya. Selain itu, dia bahkan bersumpah untuk mendapatkan wanita ini setelah dia membangunkan warisan Raja Iblisnya. Dia tidak tahu apakah dia mencintai wanita ini atau tidak, tetapi dia tahu bahwa dia ingin memilikinya dan fakta itu saja sudah cukup baginya. Dia juga tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam keadaan seperti itu. Anak iblis Niu melirik Qin King dan berkata dengan lembut, karena sudah begini, mari kita mulai. Namun, aku tidak akan menyakitimu dan aku pasti akan menjadikanmu milikku. Hanya aku yang cukup layak untukmu di dunia ini. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Qin King ketika dia menjawab, coba katakan sekali lagi dan lihat apakah aku akan membunuhmu atau tidak. Anak iblis Niu membuka mulutnya sebentar sebelum dia berkata, kamu pasti akan kalah. Saya sangat berharap Anda bisa keluar dari pertarungan ini. Percayalah, kamu tidak akan bisa bertahan melawanku. Petik 2. Qin King tetap diam. Sebaliknya, dia mengambil langkah dan mengacungkan pedang panjangnya. Phoenix hijau zamrud kecil secara bersamaan muncul di ujung pedangnya. Itu bersinar cemerlang sambil memancarkan cahaya langka dari tubuhnya.
Ekspresi Demon Child Niu berubah menjadi tatapan hati-hati. Dia meluruskan tongkat kuno tumpul di tangannya yang tiba-tiba menjadi merah menyala. Ada juga lapisan tebal armor bersisik merah tua yang muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan Sapi Titan. Seketika, kekuatan anak iblis Niu tiba-tiba ditingkatkan. Kekuatan yang dia terima adalah warisan Raja Iblis Titan Ox. Kekuatan fisiknya tidak dapat disangkal, termasuk kapasitas kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan daya tahannya. Pergi. Seekor Phoenix dengan ukuran kepalan tangan melebarkan sayapnya dan melengkungkan jejak garis api melintasi anak iblis Niu. Siluet Qin King berkibar ke atas juga. Pedang panjang di tangannya menjadi tembus pandang dan berkilau, memperlihatkan kilau yang mirip dengan air. Mendering. Sebuah suara yang berbeda terdengar. Pada saat itu ketika anak iblis Niu berhasil mendaratkan pukulan di tubuh Phoenix kecil, seekor kerbau merah raksasa tiba-tiba muncul di tubuhnya. Siluet sapi ini sangat besar, yang berukuran puluhan meter. Meskipun siluet ini tidak dapat dibandingkan dengan beberapa binatang iblis yang lebih besar, aura ganas dan bentuknya yang mulia sangat mengerikan. Angin berhembus menyikat Willow. Phoenix kecil hanya bisa menghancurkan siluet lembu merah dengan membakarnya, namun Qin King tetap teguh saat dia mengayunkan pedangnya ke arah anak iblis Niu. Gerakannya ringan seperti bulu dan satu-satunya kesan yang dapat dikumpulkan dari itu adalah indah, yang cocok dengan siluet Qin King yang tampak seperti surga dunia lain. Gerakannya juga memukau. Bahkan anak iblis Niu ingin menyerah dan melihat lebih dekat kecantikannya. Mungkin itu bukan pilihan yang buruk untuk membiarkan dia menusuknya seperti ini. Namun, dia tahu bahwa membiarkannya menikamnya bukanlah pilihan yang mungkin. Dia melihat pedang ramping yang mendekat dengan cepat dan menyadari gerakan ringan pedangnya memiliki kekuatan yang hebat. Dia dengan cepat menggunakan tongkat merahnya dan dengan keras membalas pedang itu. Denting. Pedang Qin King dengan cepat mengetuk klep hanya untuk sesaat. Dia gesit seolah-olah tidak ada beban pada gerakannya, seperti kelopak bunga. Namun, dia cepat, gerakannya anggun namun mematikan. Melenguh. Tiba-tiba, tangisan jelas terdengar di dalam tubuh anak iblis Niu. Tangisan ini terdengar seperti dari seekor lembu, namun agak berbeda dari itu. Tidak ada yang mengira tangisan itu lucu ketika mereka mendengarnya karena tangisan itu tidak kalah dengan teriakan naga. Teriakan ini memiliki momentum yang bisa menelan langit dan bumi. Qin King tahu anak iblis Niu mulai serius dengan pertarungan ini. Saat dia menggeser siluetnya, sepasang sayap berwarna-warni namun mendung muncul di belakangnya. Jika seseorang mengamati sayapnya dengan cermat, mereka pasti akan mengenalinya sebagai sayap Phoenix. Pedang ramping Qin King juga berkilau dengan cahaya cemerlang, seolah-olah itu adalah bayangan Phoenix yang melebarkan sayapnya, siap untuk terbang ke langit. King Sui terus mengamatinya dari bawah arena. Ketika dia memikirkan juxtapose Phoenix, dia menyadari bahwa teknik pertempuran ini mungkin efektif untuknya. Namun, ketika dia mengingat kondisi teknik ini, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakannya atau tidak. Tidak ada orang yang cocok di sisinya sekarang. King Sui enggan mempelajari teknik ini. Bukan karena dia tidak ingin menghadapi kenyataan, tetapi karena dia tidak ingin kenyataan menjadi canggung bagi mereka berdua. Karena itu, dia menolak untuk mempelajari juxtapose Phoenix, setidaknya untuk saat ini. Ledakan keras terdengar di langit dengan auman sapi sesekali dan tangisan Phoenix bergema di sekitarnya. Siluet Phoenix dan Demon Ox muncul terus-menerus sebelum mereka bubar oleh ledakan. Dalam banyak kesempatan, lubang hitam dibuat dan diperluas di langit karena kekacauan pertarungan, memungkinkan bulan dan bintang yang cerah terlihat. Seolah-olah King Sui sedang menonton televisi di kehidupan masa lalunya. King Sui awalnya agak khawatir tetapi setelah mengamati pertarungan untuk sementara waktu, jelas bahwa anak iblis Niu jelas bukan lawan Qin King. Bagaimanapun, King Sui masih yakin dengan kemampuan Qin King. Sampai sekarang, orang-orang di sekitarnya dengan kekuatan paling mengerikan adalah Qin King dan Ye Jiange. Demon Lord Tantai Lingyan sedikit kurang kuat dari keduanya. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah mencapai level mereka pada saat ini. Pertarungan di arena sangat sengit sementara di bawah arena sangat sunyi. King Sui memperhatikan bahwa semua orang di pihak klan Niu cukup gugup meskipun penampilan mereka tenang seolah-olah mereka tidak peduli apakah anak iblis Niu akan menang atau kalah. King Sui dapat menduga bahwa akan sulit bagi Qin King untuk membunuh anak iblis Niu. Selain itu, jika King Sui benar, klan Niu memiliki prajurit kuat lainnya yang mereka miliki. Mungkin mereka memiliki pilar kekuatan yang lebih kuat di belakang mereka juga. King Sui tidak membuat tebakan liar, pikiran manusia seperti itu. Dia tidak mahir dalam psikologi, namun dia memiliki pengetahuan umum tentang masalah ini. Melalui pengalaman yang dia miliki dari masa lalu sampai sekarang, bahkan jika dia mungkin tidak benar ketika mengingat pengalamannya, tebakannya seharusnya cukup dekat dengan kebenaran.
Melenguh. Teriakan nyaring itu disertai dengan munculnya seekor sapi raksasa yang mirip dengan batu besar di udara. Ini adalah lembu batu yang dia warisi dari warisan Raja Iblis Sapi Titan, yang dibudidayakan menggunakan seni, energi, ki, dan roh. Lembu batu ini dibekukan melalui penggunaan energi. King Sui tidak terkejut dengan ini karena dia juga memiliki ini di dalam kesadarannya. Bagaimanapun, lembu batu ini juga dikenal sebagai sapi setan. Kekuatan hidup dan setiap aspek dari sapi iblis diwariskan oleh pewaris. Semakin kuat pewarisnya, semakin kuat Demon Ox akan dikonsolidasikan. Namun, memanggil sapi iblis akan menghabiskan banyak energi, ki, dan semangat. Sapi iblis ini berukuran sekitar 30 meter. King Sui bisa merasakan bahwa kekuatan sapi iblis ini hampir setara dengan anak iblis Niu. Ketika dia mengingat bentuk harimau yang telah dibudidayakan Ye Huangguwu, sapi iblis yang telah digumpalkan jauh lebih kuat daripada harimaunya. Namun, Ye Huangguwu masih membutuhkan waktu untuk membangun kekuatannya. Dengan waktu yang diberikan, Ye Huangguwu pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan yang harus diperhitungkan. Anak iblis Niu mulai merasa bahwa dia bukan lawan Qin King lagi. Tidak banyak kekuatan yang tersisa dalam dirinya setelah dia memanggil sapi iblis sekali saja. Bahkan dengan kemampuan ini, dia masih belum cukup kuat. Jika tidak, Demon Ox-nya pasti akan menjadi teknik pertempuran yang mengerikan. Diduga, semakin canggih teknik ini, semakin menakutkan. Sayangnya, teknik pertarungan ini dianggap terlalu sulit untuk dikultivasi dan perkembangan teknik kultivasinya juga sangat lambat. Ketika Qin King melihat anak iblis Niu memanggil sapi iblis, dia tahu bahwa pertempuran akan segera berakhir. Dia tidak berani melakukan gerakan ceroboh, jadi dengan gerakan cepat, dia memanggil Azure Dragon raksasa miliknya sendiri. Mengaum, teriakan naga yang menggelegar telah menyebabkan turbulensi yang cukup besar. Meskipun teriakan Ox sebelumnya cukup mengesankan dan tidak kalah menggelegarnya dari teriakan naga, namun masih kalah dalam hal dampak visualnya. Selain itu, Azure Dragon milik Qin King bukan hanya spesies naga biasa, yang tidak dapat dilawan oleh naga biru atau naga hijau. Naga-naga itu adalah jenis campuran, sehingga mereka dianggap tidak ada bandingannya dengan spesies naga dari Azure Dragon milik Qin King. Kesadaran sapi setan sebenarnya sepenuhnya merupakan kesadaran anak setan Niu, itulah sebabnya sapi setan masih cukup terpengaruh oleh teriakan naga itu. Tubuh raksasa Azure Dragon panjangnya kurang dari 1000 meter, namun perawakannya yang besar mampu membuat Demon Ox tampak seperti miniatur dibandingkan. Di bawah bantuan pil obat King Sui yang luar biasa, buah iblis kuno, dan buah metamorfosis, kekuatan naga Azure Qin King telah meningkat secara dramatis, meskipun tanpa perubahan ukuran tubuhnya. Dengan raungan yang menggelegar, Azure Dragon raksasa mengitari udara dan menyerbu ke arah Demon Ox di bawahnya. Anak iblis Niu benar-benar ketakutan kali ini. Dia tidak menyangka bahwa Azure Dragon milik Qin King bisa sekuat ini. Ini benar-benar terlalu tak terduga untuknya. Ledakan, Azure Dragon yang sangat besar menabrak Demon Ox, yang inti dasarnya adalah kekerasan dan kekuatannya, dan dikirim terbang ke udara. Naga Azure kemudian mengayunkan ekornya yang besar ke sapi iblis seolah-olah itu adalah cambuk yang mengerikan. King Sui tidak menyangka bahwa bangunan naga Qin King akan menjadi luar biasa ini. Dia selalu berpikir bahwa kekuatan supernaturalnya akan berbasis air. Namun, ternyata, tubuh fisik naga itu sudah sombong sejak awal. Buah intan di dalam sachet sutra interspatial tidak dapat digunakan untuk saat ini karena memerlukan sedikit waktu sebelum dapat digunakan lagi. Jika tidak, Azure Dragon berpotensi menjadi lebih menakutkan setelah memakan buah berlian. Boom boom. Apa yang mengejutkan King Sui adalah bahwa Azure Dragon raksasa hanya menggunakan tubuhnya yang besar sebagai metode paling primitif untuk menyerang Demon Ox. Setelah serangkaian suara keras yang dikumpulkan berlalu, udara mulai dipenuhi dengan bau mesiu. Sapi iblis sepenuhnya hilang, bahkan anak iblis Niu juga dijatuhkan oleh naga Azure Qin King. Untungnya, anak iblis Niu memiliki kemampuan luar biasa untuk menyelamatkan nyawanya sendiri meskipun terkena luka ringan. Anak iblis Niu sedih dan kesal karena kalah melawan Qin King karena dia benar-benar ingin memilikinya sebagai wanitanya. Di dunia ini, kebanyakan pria biasanya akan lebih kuat dari lawan mereka ketika mereka menyukai gagasan memiliki wanita seperti itu untuk diri mereka sendiri, terutama ketika lawan itu adalah wanita yang mereka inginkan. Karena itu, kemungkinan mendapatkan wanita itu sangat besar. Sama seperti skenario di kehidupan masa lalunya, jika seseorang ingin mendapatkan wanita kaya dan berkuasa yang lebih kuat dan tidak memiliki perasaan untuk mereka, akan aneh jika pria ini tidak akan merasa kesepian karena tidak memikat wanita yang diinginkannya, meskipun memiliki wajah yang tampan. Naga Azure raksasa mengangkat Qin King dan perlahan-lahan mengitari langit.
Pemandangan luar biasa pada saat itu cukup mengejutkan. Mereka yang telah memanjakan mata mereka dengan pemandangan seperti itu memiliki kecenderungan untuk sujud menyembah. Klan Niu masih agak terpengaruh oleh kekalahan anak iblis Niu. Dia adalah harapan klan Niu untuk masa depan dan mereka membutuhkan perlindungannya untuk tahun-tahun mendatang. Namun, dia sekarang dikalahkan di tangan seseorang dengan usia yang sama, atau mungkin bahkan lebih muda dari anak iblis Niu sendiri. Qin King tetap diam saat masih diangkat di udara. Dia menunggu dalam diam, karena dia tahu bahwa masalah hari ini masih belum selesai. Ketika waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa sudah habis, seorang pria parubaya yang tampak jahat muncul di langit. Pria ini memiliki aura kekayaan di sekelilingnya. Dia memiliki perawakan tinggi dan gerakannya anggun. Kebanyakan orang akan dengan mudah memperhatikan penampilannya dan menganggapnya sebagai pria yang menawan. AST 1600 pewaris Raja Iblis Condor Thunder Rock, Qin King dikalahkan. Fitur di wajah pria itu tampak luar biasa. Dia memiliki mata yang dalam dan tajam. Alisnya tajam seperti pedang dan hidungnya runcing seperti paruh elang. Kombinasi ini menyebabkan pria itu terlihat sangat garang, setajam pedang yang bisa memotong apa saja. King Sui melihat melalui sudut matanya. Sekali lagi, sense spiritual yang familiar muncul di benaknya. Orang ini adalah orang lain yang menerima warisan Raja Iblis. Karena dia dapat memiliki 3 hingga 4 orang yang menerima warisan Dewa Pertempuran di sisinya, tidak mengherankan bahwa musuh-musuhnya juga dapat memilikinya. Hal serupa datang bersamaan, seperti kata pepatah ini, dan itu memang benar. Pria ini telah mewarisi warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor. Dari tubuhnya, King Sui bisa merasakan energi petir yang kuat. Pria ini jauh lebih kuat daripada Demon Child Niu. Dia dengan cepat berkata, "Saudari King, ini adalah seorang pejuang yang telah mewarisi warisan Raja Iblis Condor Thunder Rock. Tolong hati-hati." Qin King mengangguk. Seperti biasa, dia duduk di atas naga hijau yang sangat besar. Saat ini, Qin King masih memiliki naga hijau yang kuat untuk bertarung dengannya, tetapi terlepas dari semua itu, dia masih dalam bahaya. Alasannya adalah karena lawannya berspesialisasi dalam energi petir. Energi petir melampaui atribut api dalam hal kekuatan ofensif. Selanjutnya, energi petir juga membawa efek kelumpuhan. Mengenai seberapa kuat serangan itu akan tergantung pada kekuatan pengguna. Nona muda, kamu sangat tampan. Saya tidak peduli siapa Anda, mengapa Anda tidak menjadi istri saya? Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Pria itu tampaknya tidak terburu-buru untuk bergerak saat dia dengan rakus menatap Qin King. Untungnya, ekspresinya tidak tampak serendah itu. Untuk seseorang di levelnya, setiap gerakan yang dia lakukan akan mengandung semacam keanggunan. Bahkan jika dia adalah orang jahat, entah bagaimana dia masih akan memancarkan semacam aura dominan dari tubuhnya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gangster biasa. Qin King tetap diam. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang dikatakan lawannya. Namun, banyak orang di bawah telah mendengarnya. King Sui menjadi kesal dan segera berkata, "Dengan penampilan kura-kuramu itu, simpanlah. Bicaralah hanya jika Anda yang terakhir berdiri nanti." Petik 2. King Sui tidak terlalu keras dan tidak banyak orang yang benar-benar mendengar apa yang dia katakan. Pria itu, bagaimanapun, adalah salah satu dari orang-orang yang melakukannya. Dia memandang King Sui dengan tatapan meremehkan dan bertanya pada Qin King, "Apakah bocah ini menyukaimu?" Mengaum. Hal yang mendekatinya adalah seteguk esensi air kental dari naga hijau. Petir berada di bawah atribut api di 5 elemen dan naga hijau Qin King, di sisi lain, adalah air. Oleh karena itu, dalam hal 5 elemen, Qin King memegang keuntungan. Pria itu juga berhenti berbicara. Sepasang sayap petir yang tidak jelas tapi besar muncul di belakang punggungnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan tahu bahwa itu adalah sayap besar milik Thunder Rock Condor. Jejak aliran petir bisa terlihat samar-samar di atasnya. Pria itu hanya bergerak sedikit untuk menghindari serangan naga hijau. Thunder Rock Condor memiliki kecepatan yang sangat cepat. Di antara daftar semua makhluk hidup, itu pasti dianggap sebagai salah satu yang luar biasa. Untuk warisan Raja Iblis Condor Thunder Rock, kecepatan dimainkan sebagai salah satu faktor terpentingnya. Kecepatan setara dengan kekuatan dan bisa memutuskan segalanya. Dengan kecepatan yang luar biasa, pria itu tidak dirugikan sedikit pun. Bahkan orang-orang yang sedikit lebih kuat dalam hal kecakapan ofensif, ketika di depannya, akan menjadi sangat rapuh. Pada saat pria itu mencoba menghindari serangan, sepasang sayap di belakangnya terlihat mengepak. Saat itu, sayapnya terlihat sangat berbeda. Pedang petir terbentuk dengan cepat dan segera menembus naga hijau. Target serangan itu justru skala terbalik naga.
Hal yang paling menakutkan adalah kecepatan pedang petir. Meskipun mungkin mengandung banyak kekuatan, prestasinya yang paling menakutkan masih terletak pada kekuatannya. Qin King dengan cepat memadatkan Phoenix kecil berwarna biru dengan kesadarannya dan menembakkannya ke arah pedang petir. Lapisan uap air muncul dari tubuh naga hijau dan segera menutupi naga dan Qin King seluruhnya. Setelah Anda mencapai skala terbalik naga, Anda pasti akan mati. Naga hijau tampaknya juga marah dan mengeluarkan raungan marah. Naga besar itu segera melepaskan gerakan ekor naga surgawinya. Serangan ini tampak sangat tidak konsisten. Namun, ia memiliki jangkauan serangan yang luas yaitu sekitar radius 1000 meter. Ekor naga surgawi juga dianggap sebagai teknik pertempuran yang kuat dan merupakan semacam dao surgawi yang menargetkan seluruh area. Pria itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya tetapi sepertinya agak sulit baginya untuk melakukannya. Dia segera mengepakkan kedua sayapnya yang besar. Saat dia melakukannya, awan Thunder Protection Shield muncul di sekelilingnya. Peng, mengaum. Perisai perlindungan guntur rusak tetapi meskipun demikian, pria itu tidak terluka. Naga hijau menyadari bahwa ia harus mundur setelah mendaratkan pukulan karena aura yang dimiliki pria itu terlalu menakutkan. Untungnya, itu memiliki keunggulan dalam hal elemen yang dimilikinya. Kalau tidak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pada saat naga hijau mundur, Qin King sekali lagi mengeluarkan Phoenix biru berukuran 1 meter. Itu menyerbu ke arah pria itu seperti meteorit yang jatuh dari langit. Sebuah 2 meter, pisau berwarna ungu muncul di tangan pria itu. Ada cahaya ungu yang berputar-putar di sekitar bilahnya. Pedang petir Valet. Saat pria itu melihat Phoenix kecil yang mendekatinya, dia tidak ragu-ragu dan segera mengayunkan pedang ke arahnya. Hong! Ledakan mengerikan terdengar tetapi pria itu tidak terpengaruh olehnya. Sosoknya menjadi kabur dan dia menghilang dari tempat semula dia berdiri. Setelah itu, dia muncul di atas Qin King. Saat melakukannya, Valet Lightning Sword di tangannya tiba-tiba membesar dan menjadi sekitar 100 meter. Guntur berwarna ungu yang hebat muncul dari Valet Lightning Sword, mengeluarkan suara berderak dan berderak. Perisai surgawi air. Gelombang besar air muncul di sekitar Qin King. Air biru dengan cepat berkumpul dan membentuk perisai air yang sangat besar dan di mana-mana di atasnya dipenuhi dengan pusaran air. Mereka memberikan tekanan air yang kuat. Selama ini, King Sui mengamati pertempuran di atasnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bagaimana naga hijau bertarung. Pria itu sangat kuat, dia mampu menekan Qin King dan naga hijau dengan kecepatannya. Jika bukan karena pengekangan karena 5 elemen, kemungkinan besar mereka akan lama kalah dalam pertempuran. Warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor yang dimiliki pria itu sangat hebat. Energi petirnya juga sangat menakutkan. Valet Lightning Sword di tangannya bukanlah Divine Weapon tapi bisa dianggap sebagai Divine Weapon kecil. Kecepatan mengerikan dan kekuatan penghancur yang dia miliki adalah sesuatu yang bahkan naga hijau tidak dapat menahannya. Sebelumnya, disebutkan bahwa naga hijau belum memakan buah intan, ini sepertinya salah karena sebenarnya sudah memakannya sebelumnya. King Sui tahu bahwa Qin King bukan tandingannya lawannya. Tiba-tiba, Qin King melompat turun dari punggung naga hijau. Di tangannya ada Long Phoenix Sword dan menusukkan pedang ke arah pria itu. Qin King juga berspesialisasi dalam kecepatannya, hanya saja dia tidak sebanding dengan lawannya dalam hal kekuatannya. Dalam hal kecepatan, mereka hampir berada di level yang sama. Namun, dengan 9 langkah istananya, meskipun mungkin tidak setingkat King Sui, dia masih bisa bertarung melawan lawannya untuk waktu yang singkat. Selama waktu ini, naga hijau terus-menerus memberikan bantuannya dari samping. Qin King mencampurkan kekuatan jari Phoenix ke dalam seni pedang sikat Willow miliknya. Petir yang Valet ekstrim. Kekuatan pria itu sekali lagi meledak dengan tiba-tiba dan seberkas cahaya ungu mengelilinginya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Qin King dan menebasnya dengan Valet Sun Sword. Qin King terkejut dengan serangan mendadak itu dan dengan cepat bergerak mundur dengan 9 langkah istananya. Namun, pria itu mengejarnya dengan erat seperti bisul beracun yang tumbuh di tulang. Qin King mengatupkan giginya dan sepasang sayap berwarna besar muncul di belakang punggungnya. Sayap yang muncul kali ini terlihat sangat berbeda. Saat ini terjadi, kecepatannya menerima dorongan yang signifikan. King Sui, bagaimanapun, menghela nafas, dengan kekuatannya sekarang, Qin King tidak cukup kuat untuk menggunakan teknik pertempurannya. Setelah pertandingan ini, dia pasti membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Sayap berwarna besar itu seperti sayap Phoenix dari 9 surga saat mereka mengepak. Mereka juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Bahkan sekarang, pria di depannya sekarang lebih rendah darinya dalam hal kecepatan. Kamu kalah. Semakin lama Anda mencoba berlarut-larut,
cedera Anda akan semakin serius. Pertimbangkan saran saya sebelumnya. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Yang mengejutkan semua orang, pria itu berhenti dan berkata perlahan. King Sui tahu bahwa lawan pasti telah melihat melalui fisik unik Qin King. Meskipun begitu, itu masih lebih karena kecantikannya sehingga lawan menginginkannya. Dia segera pindah dan muncul di sebelah Qin King, biarkan aku mengambil alih. Melihat King Sui ada di sini, sayap besar berwarna-warni di punggung Qin King menghilang. Namun, ki dan darahnya melonjak hebat. Garis meridiannya seperti jarum yang terus menusuknya. King Sui mengulurkan tangannya dan meraihnya. Selanjutnya, dia memberikan beberapa kekuatan surgawi ke dalam tubuhnya untuk membantu mengobati luka-lukanya. Pria itu tahu bahwa Qin King masih perawan. Sementara King Sui memeluknya, pria itu menjadi sangat marah. Dia sudah lama mengenali Qin King sebagai istrinya, dia tidak akan pernah mengizinkan pria manapun untuk membekaskan tangan mereka padanya. King Sui bisa merasakan aura merusak yang dipancarkan oleh pria itu. King Sui berkata sambil merawat luka Qin King, "Hei kamu, pria yang sudah cukup tua, siapa namamu?" Pria itu sekarang sangat marah. Meskipun demikian, dia masih berkata dengan nada marah, "Lei Ming." King Sui perlahan menarik kembali tangannya, karena Qin King tidak menderita luka parah. Itu akan memakan waktu paling lama sehari baginya untuk pulih. Sebelum ini, dia tidak menggunakan kekuatan batinnya secara berlebihan, oleh karena itu, kerusakan recoilnya tidak terlalu signifikan. Semakin dini cederanya dirawat, semakin cepat sembuhnya. Saudari King, istirahat dulu. Saya mengerti. King Sui menunjuk ke tempat dia sebelumnya. Qin King mengangguk dan berkata, hati-hati. Jangan khawatir tentang itu. Untuk kalian, aku akan baik-baik saja. King Sui berkata sambil tersenyum. Pada saat inilah King Sui merasakan betapa jauhnya dia dari Qin King. Ada suatu masa ketika tidak ada banyak hal yang terjadi di antara mereka. Namun, ada perasaan dan cinta yang ambigu dari keduanya. Meskipun mungkin sudah jauh lebih redup sekarang, mereka masih ada dalam hubungan di antara mereka berdua. Bisakah kamu menjawabku satu pertanyaan? King Sui tersenyum sambil menatap pria bernama Lei Ming. Lei Ming merajut alisnya. Sebenarnya, selama ini, dia telah menyelidiki kekuatan King Sui. Meskipun dia mungkin kuat, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan dia. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Tanyakan, tapi tidak ada jaminan aku akan menjawabmu. Lei Ming berkata dengan tenang. Kamu harus tahu apa yang akan aku tanyakan. Bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak dari Anda yang seperti anak iblis Niu di sana? Sebenarnya, King Sui mencoba bertanya kepada pria itu berapa banyak orang di sisinya yang telah menerima warisan Raja Iblis. Lei Ming tersenyum, ada apa? Apa kamu takut? Aku hanya ingin tahu sejak kapan kalian mulai berjalan bersama dengan klan Niu. King Sui bertanya sambil tersenyum. Saya menemukan pertanyaan Anda sangat kekanak-kanakan. Bagaimana kalian bergaul? Apakah ini masih pertanyaan yang seharusnya ditanyakan? Lei Ming memandang King Sui dan tersenyum. Senyumnya terlihat sangat suram. Saya mengerti sekarang. Kalau begitu, mengapa kita tidak menyelesaikan masalah di antara kita dengan kekuatan? King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd miliknya. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat secara signifikan. Sampai sekarang, bahkan Lei Ming tidak berani memandang rendah pemuda di depannya. Dia menyadari bahwa King Sui sangat aneh. Auranya berubah dari waktu ke waktu dan kekuatannya sangat tidak stabil. Secara keseluruhan, dia merasa ada yang tidak beres dengan King Sui. Niat pertempuran Phoenix. Pertempuran Halo Dewa. Kekuatan King Sui masih meningkat. Pada saat ini, Lei Ming tidak lagi bisa menjaga dirinya tetap tenang. Dia mengayunkan Violet Lightning Sword di tangannya dan menebasnya ke arah King Sui. Violet Lightning Sword yang sangat besar membawa kekuatan langit dan bumi saat menebas menuju King Sui. King Sui terlihat sangat tenang. Dia mendekati serangannya dengan Golden Battle Halberd di tangannya. Golden Battle Halberd menembakkan beberapa cahaya keemasan yang panjangnya sekitar 10 meter menuju Violet Lightning Sword. Ribuan cahaya keemasan meledak di langit. Ada beberapa cahaya ungu bercampur di dalamnya juga. Tubuh King Sui hanya bergetar sebentar dan tidak menderita banyak luka akibat serangan itu. Ketika ini terjadi, King Sui menjadi lebih percaya diri tentang pertandingan ini. Lei Ming, di sisi lain, terkejut. Dia menyadari berapa banyak kekuatan yang seharusnya terkandung dalam tebasannya. Dia sangat kuat dalam hal kekuatan dan kecepatan, satu-satunya hal yang tidak dia kuasai adalah pertahanannya. Oleh karena itu, biasanya, dia akan mendaratkan serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran. Untuk prajurit di level yang sama dengannya, sangat sedikit yang benar-benar mampu menahan serangannya.
Tabib muda itu tidak hanya berhasil menahan serangan itu, dia tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Meskipun dia belum keluar semua, dia sudah menggunakan sekitar 80% dari kekuatannya. AST-1601 hancurkan Thunderbird, kekalahan Lei Ming. Kejutan yang dirasakan Lei Ming disembunyikan oleh fasadnya yang tenang. Dengan memperhatikan King Sui dengan cermat, dia berharap bisa mendeteksi kegelisahan dalam ekspresinya, mungkin sesuatu yang akan menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Sebaliknya, Lei Ming kecewa dengan apa yang dia temukan, sekarang dia benar-benar menempatkan King Sui pada level yang sama dengan dirinya. Sayap guntur raksasa di punggungnya bahkan lebih jelas dan aura yang mereka pancarkan semakin tinggi. Dengan senyum di wajahnya, King Sui mengacungkan Golden Battle Halberd di tangannya dan mengirim Art of Pursuing ke Lei Ming, mengurangi kecepatan Lei Ming sebesar 30% pada saat itu juga. Seni mengejar selalu dianggap oleh King Sui sebagai teladan, dan meskipun tidak sehebat Ki Kaisar, itu juga tidak kalah rendahnya. Ada batas antara perbedaan mereka dan teknik pertempuran yang kuat dalam eksekusi. Lei Ming menjadi panik oleh seni mengejar King Sui, pengurangan 30% dalam kecepatan sangat menakutkan bagi seorang seniman bela diri seperti dia, yang mengandalkan kecepatan untuk mendapatkan keunggulan. Kepanikan melintas di mata Lei Ming yang dalam dan ganas itu. Ini adalah pertempuran di mana satu kesalahan saja bisa merenggut nyawamu. Warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor berfokus pada peningkatan kecepatan, dan itu adalah dasar dari gelombang kecemasannya yang tiba-tiba. Namun, Lei Ming memiliki kartu trufnya sendiri. Meroket. Dengan itu, kecepatan Lei Ming meningkat 30%, membatalkan efek yang disebabkan oleh seni mengejar. Sejak awal duel mereka, Lei Ming tidak menggunakan teknik pertempuran warisannya ini. Mata King Sui bersinar dari aksinya. Warisan Raja Iblis Thunder Rock Condor memang perkasa, dengan kecepatan sebagai kekuatan intinya, bersama dengan skill Skyrocket yang selanjutnya dapat meningkatkannya, dia akan mampu memusnahkan lawan mereka hanya berdasarkan ini. Dengan keunggulan kecepatan mereka, Raja Iblis Thunder Rock Condor akan hampir mengamankan kemenangan mereka, memiliki kebebasan menyerang dan bertahan sesuka hati. Menyaksikan statistik lawannya kembali normal, dia melepaskan 9 hukum istana. Tepat setelah itu, King Sui menyerang Lei Ming. Golden Battle Halberd di tangannya menyerang dengan kekuatan luar biasa, 9 posisi dari teknik pertempuran Divine kuno dapat membelah dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya, fleksibel dalam penggunaannya. King Sui tidak ragu-ragu dalam kekuatannya ketika dia menghancurkannya ke arah Lei Ming. Dari serangan sebelumnya, King Sui sudah menyadari potensi Lei Ming. Singkatnya, tidak mungkin dia bisa menembus pertahanan King Sui dan kecepatan King Sui juga tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan Lei Ming. Itulah alasan dibalik kesulitan Lei Ming dalam menghadapi saingannya. Sayap guntur yang sangat besar mengepak dengan penuh semangat, memungkinkan kecepatannya meningkat dengan sangat cepat. Violet Lightning Saber di tangannya juga dikelilingi oleh cahaya ungu. Menghindari serangan King Sui, yang akan cukup untuk membelah langit dan bumi, sayap petir Lei Ming menembakkan baut yang panjang dan ramping, ular petir Violet. 2. Puluhan meter Violet Lightning Snakes merayap menuju King Sui. Kecepatan mereka menjadi 100 kali lipat lebih cepat dari Lei Ming. King Sui terkejut dengan ini, memanggil Gunung Sembilan Benua dengan refleks spontan. Set, set. Gunung Sembilan Benua dilingkari oleh listrik ungu tetapi masih bisa diperintah oleh alam bawah sadar tanpa hambatan. Namun, 9 benua gunung telah terlempar kembali dari dampak tabrakan mereka. Sama seperti Violet Lightning Snakes itu mulai menyerang dengan agresif, Lei Ming melepaskan kekuatan penuhnya dalam serangannya juga. Violet Lightning Saber bisa mendaratkan serangan beberapa puluh meter jauhnya, secepat kilat saat mendorong ke arah King Sui. Gerakan Lei Ming meraung seperti Thunder Rock ke arah lawannya. Atmosfer ditutupi oleh kilat ungu saat King Sui berada di dalam 9 istana, di tengah kumpulan kilat. Setiap serangan dari Golden Battle Halberd-nya membuat kontak dengan Violet Lightning Sabre. Energi mereka menetralkan satu sama lain, menguras kekuatan mereka. Terlepas dari ini, kekuatan terbesar King Sui terletak pada daya tahannya dan dia masih memiliki kartu asnya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Lei Ming, bukan hanya daya tahan bukan keahliannya, tetapi kelelahan kekuatan jauh di dalam 9 hukum istana menyebabkan rasa takut juga muncul dalam dirinya. Ular petir Violet, pedang Half Moon petir Violet. Serangan Lei Ming tanpa henti. Sebaliknya, King Sui seperti gunung yang tidak bisa dipindahkan, melawan setiap serangan yang datang. Dia telah menemukan pendirian, kendali, konsumsinya, semakin lama ini berlarut-larut, semakin bermanfaat baginya. Jika dia bisa menariknya keluar, dia akan bisa meraih kemenangan. Oleh karena itu,
King Sui tidak tergesa-gesa dalam memajukan serangannya dan 9 hukum istana menguras kekuatan lawannya tanpa henti. Sudah 15 menit keuntungannya dan serangan yang menyapu tidak bisa menimbulkan kerusakan pada King Sui. Bahkan ular petir valet dihalangi oleh gunung 9 benua berkali-kali, ini membuat Lei Ming frustrasi. Burung petir. Di atas Lei Ming, seekor Thunderbird raksasa muncul, itu adalah binatang buas yang dikelilingi oleh kilat ungu. Kedua sayapnya setidaknya memiliki panjang 500 meter, energi petir di tubuhnya menyala dengan ganas seperti matahari mini. Kamu harus berhati-hati sekarang. Ular petir valet. 2 garis valet lightning snakes menyerang King Sui sekali lagi. Dia tahu apa yang sedang dilakukan lawannya dan dengan cepat memanggil binatangnya sendiri untuk mengambil pertahanan di depannya. Menyerap. The Thunderous Beast adalah Divine Beast dari tipe listrik, sementara itu mungkin tidak sepenuhnya kebal terhadap serangan tipe listrik. Valet Lightning Snakes dari Lei Ming tidak akan bisa melukainya. Pada saat itu, Lei Ming dan Thunderbird sudah bergerak. King Sui menggeser 9 benua gunung untuk menghancurkan ke arah Lei Ming saat dia memanggil binatang pembunuh naga untuk mengatasi Thunderbird. Seolah merasa terancam, energi petir di Thunderbird menyatu, menenggelamkan lingkungan mereka menjadi bagian dari domain petir yang mengerikan. Dengan gemuruh guntur, pemandangan itu akan membuat siapapun merinding. Dibandingkan dengan Thunderous Beast, Thunderbird sama sekali tidak terlihat inferior, sementara mereka berdua adalah Divine Beast. Thunderous Beast lebih mengendalikan sementara Thunderbird lebih cocok untuk pertempuran. Kunci jiwa petir valet. Thunderbird mengepakkan sayapnya, memancarkan kilat raksasa yang tampak seperti naga listrik, melesat ke arah King Sui. Ada lusinan dari mereka dan masing-masing tebal, terjalin satu sama lain sambil terbakar menjadi percikan api di setiap kontak. King Sui kuat tetapi bahkan dia tidak mau mengambil risiko. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan seni mengejar dan Ki Kaisar ke arah Thunderbird. King Sui dan binatang pembunuh naga sama-sama gesit dalam gerakan mereka, bahkan mampu melepaskan 9 langkah istana. Bagaimanapun, dia telah mengurangi kecepatan mereka hingga setengahnya, kecepatan serangan kilat Thunderbird dan daya tanggapnya sangat berkurang. King Sui mengkhawatirkan binatang guntur juga dan akhirnya memutuskan untuk tetap di sisinya, menyerang Thunderbird dengan sambaran petirnya. Pada akhirnya, King Sui juga melepaskan Ki Kaisar pada Lei Ming. Ki Kaisar yang arogan mengurangi semua kekuatan Lei Ming sebesar 20% dan membuatnya merasa seolah-olah kekuatannya telah gagal memenuhi keinginannya. Pada titik ini, King Sui menggunakan teknik pemurnian surgawi 5 elemen untuk mengatasi Thunderbird. Seiring dengan Thunderous Beast, Thunderbird terjebak di sudut yang sempit. Meskipun Lei Ming telah mempertahankan pertempuran sejauh ini, situasinya mulai memburuk baginya setiap detik. Demikian pula, dia bisa merasa dirinya semakin rendah diri, serangan King Sui semakin ganas, seolah-olah pertempuran yang mengarah ke sini tidak menghabiskan kekuatan tempurnya. King Sui tidak memanggil binatang lain, memilih untuk bersembunyi, menyimpan beberapa trik di lengan bajunya bisa menjadi pukulan fatal yang dia butuhkan untuk meraih kemenangan pada saat yang paling kritis. Tetap saja, ada batasan berapa banyak yang harus disembunyikan atau Anda mungkin saja yang terbunuh dalam pertempuran. Ketika sampai pada itu, sudah terlambat untuk menangis. Jadi, dalam situasi ketika seseorang tidak yakin dengan kemungkinan mereka untuk menang, mereka harus memberikan semua yang mereka miliki dengan setiap serangan agar mereka tidak menyesal. Serangan petir valet. Tiba-tiba, Thunderous Beast menggunakan Valet Lightning Strike melawan Thunderbird, membekukannya di tempatnya. Seperti bayangan, King Sui menyerang lawan dengan Golden Battle Halberd-nya, mengincar jalur vital mereka. Dengan teriakan tiba-tiba bernada tinggi dari Thunderbird, sayapnya membawa embusan angin yang kuat, membawa Lei Ming menjauh saat menghindari serangan King Sui. Untuk melindungi Lei Ming, Thunderbird mengekspos dirinya sendiri. Pada saat ini, binatang pembunuh naga mengambil kesempatan itu dan menerjang menuju jantungnya dengan kecepatan cahaya. Serangan The Dragon Slaying Beast berakibat fatal dengan setiap serangan. Engah. Ukuran dari Dragon Slaying Beast seukuran unta dewasa tapi fisiknya jauh lebih kokoh dan kuat seperti berlian. Itu sangat tajam dan hanya dalam waktu singkat, sebuah lubang digali melalui dada Thunderbird, di sekitar tempat jantungnya berada. Namun, dengan kilat ungu, Thunderbird menyerang balik pada Dragon Slaying Beast, menolak liang ke dalam tubuhnya, tetapi yang pertama masih menimbulkan sejumlah besar kerusakan. Area di mana jantung berada masih yang terlemah. Setelah tackle itu, kekuatan Thunderbird sangat berkurang sekali lagi. Seiring dengan penurunan kecepatan dan kekuatan sebelumnya, itu tidak lagi menjadi ancaman dan jika jatuh ke cengkeraman King Sui lagi selama pertempuran ini, kemungkinan akan menemui kehancurannya.
Hati Lei Ming sakit untuk Thunderbird-nya dan telah mengakui fakta bahwa dia bukan tandingan King Sui. Dia bisa mengakui kekalahan tetapi melakukan ini akan membawa dampak besar pada klannya dan bayangan yang akan mengikutinya setelahnya. Akan sulit untuk menerobos ini dalam perjalanannya menuju kultivasi. Jika dia terus bertarung, dia mungkin mempertaruhkan nyawanya dan Thunderbird, tetapi jika dia menang maka dia akan memiliki masa depan yang cerah. Dia mencapai kekuatan yang dia miliki hari ini setelah banyak kesengsaraan dewa palsu yang dia hadapi. Dia tahu tentang suka dan duka yang datang dari ujian semacam itu. Bahkan jika dia tidak melanjutkan pertempuran, kekuatannya masih akan berkembang tetapi dia tidak akan pernah bisa memasuki gerbang surgawi. Meski begitu, kemungkinan kemenangannya tipis. Tepat saat dia terjebak dalam kesurupan, King Sui bergegas menuju Thunderbird dengan naga pembunuh binatang di belakangnya. Lei Ming terkejut dengan tindakan itu, jika Thunderbird mati, maka dia akan dikalahkan tanpa ketegangan, dia tidak punya pilihan sekarang. Berhenti. Aku mengaku kalah. Lei Ming meraung. Thunderbird terlalu penting baginya. Senyum tersungging di sudut bibir King Sui tapi teriakan Lei Ming membuatnya gelisah. Untuk itu, dia melakukan tackle terakhir kali di Thunderbird tapi Dragon Slaying Beast menembus luka sebelumnya sekali lagi. Bahkan jika fisik Thunderbird sangat besar, itu tidak akan bisa mentolerir serangan seperti itu. Itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Thunderbird itu kuat, tapi tidak bisa menahan kehancuran dari Dragon Slaying Beast. Di atas serangan dari sebelumnya, jantungnya mengalami pukulan besar. Thunderbird jatuh, apakah itu akan hidup atau mati bukan lagi sebuah kepastian. King Sui dan Dragon Slaying Beast tampak santai dalam melenyapkan Thunderbird tetapi King Sui tahu teror yang dapat terjadi pada Lei Ming dan Thunderbird ketika pasukan mereka digabungkan. Jika bukan karena tubuhnya yang keras, serta bantuan dari Gunung Sembilan Benua dan dua binatang buasnya, King Sui menganggap dia hanya akan berperan dalam pemukulan. Lei Ming mengeluarkan jeritan setelah jeritan kemarahan. Kedua matanya merah ketika dia menyerang King Sui dengan niat penuh untuk menyerahkan nyawanya untuk melawannya. Namun, pada saat itu, sebuah suara keras terdengar. Kembali, apakah kamu tidak merasa malu? Suara itu tidak keras dengan cara apapun tapi itu cukup untuk bergema dalam pikiran seseorang. Perawakan Lei Ming yang maju berhenti di jalurnya. Hanya dalam sekejap, menggambar metafora terong yang tergencet, Lei Ming tampak seolah-olah dia telah kehilangan separuh semangatnya.